di mana? Sembunyi di mana? Nah, sembunyi waktu di persembunyiannya tuh. Di mana itu? Di mana itu? Yang Di mana itu? menyembunyikan nah, yang menyembunyikan siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Bang Amir mana datanya tadi bang, yang aku tanya bang sunat itu bang. Kok akan akan berkuasa menebus dosamu? Ya mana kau tak sandarkan ini? Oke, assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. lanjut Gurunda tadi kepental. Lanjut. Tidak. Ada apa ini? Itu loh mengatakan bahwa Tadi aku tanya Gurunda sama Bang Amir Mm-mm. data-data tentang sunat di Al-Quran, nggak mau dia nunjukin. Oh, iya. Jadi gini, Al-Quran itu datangnya kepada Bani Ismail. Awal kali di mana bangsa Bani Ismail itu bangsa Arab sudah menjadi budaya mereka dari nenek moyang mereka itu sunat. Jadi orang Arab itu semuanya sudah bersunat begitu mereka lahir, mereka disunat. Jadi tidak perlu ada perintah sunat. Nah, yang memerintahkan sunat itu kemudian adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Paham ya? Nah, sekarang saya boleh bertanya balik tidak? Saya salut kali deh. Saya salut dengan agama Kristen ini, salut. Mm-mm. Disuruh bang di Al-Quran, di mana disuruh? Nggak ada data. Al-Quran, dengarkan dulu bang. Al-Quran itu datang membawa pokok hukum. Pokok hukumnya itu adalah mengikuti ajaran Milla Ibrahim. Salah satu ajaran salah satu ajaran Abraham itu adalah sunat. Gitu. Ajaran Abraham apa sih bang? Salah satunya adalah sunat. Kejadian 17 nomor 7. Bahkan Abraham itu diajarkan oleh Allah kalau ada orang yang tidak bersunat itu dihukum mati. Kejadian 17 nomor 14. Gitu loh. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, saya Maruli. Saya mau nyampaikan masalah yang disampaikan Bang Suma mengenai kejadian 17 itu Bang. Itu kan kalau Abraham itu kan sunat kerat itu adalah perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya Bang. Iya Nah, betul. artinya keturunan Abraham sampai ke Ishak dan ke bawah itu harus menjalankan hukum sunat kerat gitu ya. Iya. Nah, ini Paulus sebagai pendiri Kristen ini kan membatalkan perjanjian kekal ini. Ini makanya saya tadi mau nanya ini langsung, alhamdulillah ketemu Bang Suma. Ini masalah kekristenan sebetulnya ya. Nah berarti dengan pembatalan perjanjian kekal ini, artinya Allah pun sudah tidak punya urusan lagi nih dengan Paulus. Bahkan mungkin keturunan Ishak ke bawah sehingga keturunan perjanjian itu diserahkan kepada keturunan Ismail. Ini jelas ini ada di kejadian 17. Ini saya mohon tanggapannya Bang Suma ini. Kebetulan kok ngobrolkan masalah sunat juga ini. Iya. Baik. Terima kasih ya. Ya, dari sekte mana Bang Marula Regar? Saya Muslim. Oh Muslim, masya Allah. Maaf. Saya dari pemikiran saya karena ini dah masalah prinsip kekristenan sehingga kalau ini aja sudah cukup untuk membatalkan bahwa Kristen itu sudah gak ada hubungan lagi dengan Allah. Iya, memang betul. Memang betul. Abraham itu gitu. Nah mungkin Bang Suma bisa sekaligus menjelaskan ini ke ini. Iya baik. Sedang bertanya yang sekarang. Gitu aja. Terima kasih Bang. Iya, saya boleh bicara ya. Baik. Jadi gini, Nabi terakhir yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana
Nabi Isa sendiri menerangkan bahwasanya dia diperintahkan untuk mengajak Bani Israel menyembah dan mentaati perintah Allah saja, kan gitu poinnya. Lalu kemudian Al-Qur'anul Karim mengajak umat Islam itu summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Apapun sukunya, apapun bangsanya, bagaimanapun bentuk pendidikannya, yang namanya Islam kudu wajib ikut ajaran Ibrahim alaihissalam. Salah satu ajarannya adalah sunnat. Makanya anak pertama yang melakukan sunnat itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, keturunan Nabi Ismail kemudian diajarkan untuk melakoni apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Kenanya kepada turun-temurun itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya kemudian. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah seluruh umat manusia, kaffatan linnas. Maka umat Islam bersunat. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Nubuatannya jelas, Yesaya 52 nomor 1. Kemudian orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9. Bahkan orang yang tidak bersunat di dalam Wahyu 21 nomor 27 haram hukumnya masuk ke dalam surga. Sementara Paulus mengajarkan Galatia 5 nomor 2, ya, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Nanti di akhir zaman, sesuai janji Allah di dalam Yeremia 50 nomor 17, Allah akan mengumpulkan semua Bani Israel, semua Bani Yakub, satu himpunan kumpul di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Pertanyaannya, Kristen tidak ikut ke sana. Pertanyaannya, kemana Kristen ini akan pergi? Sementara kawanan domba, yaitu Bani Israel, adalah sekumpulan manusia-manusia yang disunat nonotnya. Sementara Kristen sampai hari ini, mereka diajarkan Yesus tidak berguna jika helmmu kamu lepas. Seperti itu, Bang. Jadi Kristen ini memang bukan agama dari langit. Kristen ini adalah agama buatan Romawi dan Yunani, bekerja sama dengan orang Farisi yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Demikian sementara. Silakan jika ada pertanyaan lebih sulit lagi. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, parah ini. Merah ini. Iya, mayan kenyang, bubukin tritung. Di rumah pendeta Torosoki. Dia sepi Gurunda sekarang. Jadi mau naikin muslim mau dia. Kalau rame dia sok-sokan nggak perlu kita. Kalau sepi dinaikin. Saya dulu diblokir sama dia, Dek. Oh, Sekarang nggak lagi. Malah saya disyaratkan 2K kalau mau naik. Sekarang nggak lagi, gratis. nggak lagi kan? Iya udah sepi soalnya. Dia coba bayangin Gurunda, live 40 menit yang nonton cuma 6. Akhirnya Kores dengan mengosongkan diri naik ke atas baru bisa 200-an gitu. Tapi tadi ada badutiran Gurunda, buset dah. Pas apa dia naik jadi bau kotoran imam, nggak enak jadi dialognya. Ya udahlah aku cabut aja. Ya wes atau dilanjut silakan. Laporan selesai. Aduh, Lebih bahaya itu. kenyang. Iya. Emosi dia, nggak bisa ngomong apa-apa. Si A itu lebih bahaya dari Kristen. Iya gitu. Apa ya? Karena gimana kita mau ngobrol sama mereka gitu kok mulutnya bau Aku lagi makan loh. Oh astagfirullah, maaf Gurunda. Ya. Citos dia ada siapa aja di sini kawan-kawan Kristen ya? Sarenda, Marala Regar apa? Marala Regar Muslim atau Kristen? Muslim nih bang. Oh, alhamdulillah. Jadi saya tambahkan sedikit ya untuk jadi edukasi. Satu lagi Ya. bang, boleh nanya nih bang. Ini Boleh. masalah sedikit lagi nih. Apa Dengan adanya pembatalan perjanjian kekal Allah dengan keturunan Abraham ini kan disebutkan bahwa Paulus itu kan juga orang Yahudi ya, yang artinya Iya. juga keturunan dari Abraham itu. Iya. Nah, apakah artinya Yahudi yang juga sebagai keturunan Paulus begitu, itu apakah juga batal jadi perjanjian mereka dengan Allah?
Karena Iya, udah dipastikan bahwa Paulus sendiri adalah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sudah nggak ada urusan lagi nih dengan Allah terhadap perjanjian karena perjanjian itu adalah perjanjian kekal. Biarpun orang Yahudi tetap menjalankan yaitu hukum sunat. Oke, Tapi baik. secara bangsa Paulus sebagai orang Yahudi sudah membatalkan itu, dan pembatalan itu tidak bisa hilang selama Alkitab itu tetap dipakai oleh kaumnya Paulus. Nah, ini mohon jawabannya Bang Zuma ini. Iya, Monggo, Pak. baik. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, kebenaran dan kebatilan, sementara engkau mengetahui? Apakah Al-Quran ini ketika menegur ahli kitab itu hoax? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang tidak valid. Ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa. Kenapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Sebentar engkau mengetahui. Apakah Paulus ini tahu hukum sunat itu wajib? Itu adalah perjanjian kekal. Tahu. Padahal engkau mengetahui, kata Allah. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, ya, tidak sah, ilegal. Kejadian 49 jelas sekali diterangkan di data nomor 27 ketika Yakub memanggil semua anaknya 12 orang dari hasil poligaminya 4 istri. Maka dipanggillah kemudian Benyamin. Wahai Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, pada siang hari dia membagi-bagikan hasil curiannya. Itu nubuatan. Apakah nubuatan ini adalah tong kosong? Tidak. Roma 1 nomor 11 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Jelas itu. Bahkan di dalam Filipi 3 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Apa yang dilakoni oleh Paulus kemudian? Mengambil, menjara ajaran Torah, kemudian membagi-bagikan kepada orang Kristen. Ini. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, aku adalah keturunan Benyamin, aku adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Paulus. Apa kemunafikannya? Kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani. Munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapa oknum yang menduduki nubuatan Yesus ini? Karena di data Matius 23 Yesus mengatakan, dan ini semua digenapi oleh angkatan ini. Apa angkatan pada saat itu maksudnya? Zaman ini berarti penyesat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, yang disebut sebagai celaka, yang disebut sebagai orang munafik. Itu sesaman dengan Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menduduki nubuatan ini? Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya, dan menjadi orang neraka. Apa dan siapa orang ini? Apa nama agama yang didirikannya? Boleh dilihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Agama yang didirikannya itu adalah Nasrani. Inilah Paulus, tokoh dari agama Nasranion. Nasrani. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Paulus. Apa nama agamanya? Katolik, Kristen. Jadi kita tidak bisa kemana-mana lagi. Jelas sekali bahwa Pauluslah yang menghentikan keturunannya untuk melakukan sunat. Walaupun Paulus mengaku di dalam Galatia dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, tapi itu adalah bohong. Demikian, Bung, silakan. Siap. Baik, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, abangku.
Iya. Iya. Ada lagi nih Bang. Iya. Ini kan kalau intinya gini kan, Paulus tuh membatalkan perjanjian kekal Abraham yaitu dengan membatalkan sunat kerat itu untuk Siap. artinya untuk semua kaumnya gitu Bang ya. Nah, Iya. artinya padahal kan perjanjian Kristen dan Katolik. Iya. Dan sebaliknya adalah Rasulullah menerima wahyu bahwa harus melakukan hukum sunat terhadap seluruh umat Islam. Siap. Sedangkan perjanjian kekal Abraham ini kan hanya untuk keturunannya saja, Bang. Artinya keturunan yaitu Yahudi baik melalui Ishak maupun Ismail. Ya. Nah, ini Iya. perbandingan ini bagaimana, Bang? Apa nggak salah nih? Misalnya sebetulnya kalau perbandingannya sih sudah tepat. Paulus tidak Iya. hanya dengan keturunan Abraham dia membatalkannya, tapi seluruh manusia, seluruh umat manusia dia membatalkan hukum sunat. Rasulullah bahkan menyuruh bukan hanya keturunan Abraham, tapi seluruh umat Islam. Manusia. Seluruh umat dia gitu kan. Iya, Nah, ini betul. apakah masih bisa dikatakan bahwa ini sebagai perjanjian kekal Abraham terhadap Allah? Nah, itu mungkin ada ini Iya. ya, Bang, apa? Baik. Baik. Penyelesaiannya. Iya. Baik. Jadi gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima mandat, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu bagaimana dengan kita orang Indonesia? Kita bukan keturunan Nabi Ismail, kita bukan keturunan orang Arab. Lalu bagaimana dengan hukum itu? Apakah hukum itu berlaku dengan kita? Yes, berlaku. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada seluruh umat manusia, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang ingin diikuti di sana oleh Allah? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan mengikuti beliau. Makanya diterangkan, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Karena pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosamu dan akan mencintaimu. Itu perintah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, beliau datang membawa Al-Quran untuk menjelaskan isinya kepada seluruh umat manusia agar manusia itu berfikir. Jelas. Jadi perintah yang datang kepada Rasul Muhammad SAW kemudian diajarkan kepada seluruh umat manusia sampai kepada kita umat Islam yang ada di negara ini. Demikian, Bang. Siap, Bang. Bang, ada lagi, Bang. Siap. Ini sebenarnya kejadian 17 ya, Bang. Itu kan pertama kali adalah perjanjian Allah terhadap Abraham, yaitu Ishak, sebagai keturunan Ishak yang akan diberikan berkat dan perjanjian tanah perjanjian ya, Bang ya. Siap. Kemudian Allah juga disebutkan Allah ya di Alkitab, tapi itu adalah Allah. Allah juga memberikan perjanjian terhadap Ismail. Jadi sebagai anaknya Abraham akan diberikan perjanjian, akan diberikan berkat dan bangsa yang besar gitu, Bang. Ini artinya nubuatan ini sudah tergenapi ya, Bang ya. Jadi kalau Ishaknya sudah diperjanjikan ternyata gagal nih, ternyata sampai akhir zaman, karena bukan kekal. Karena ini perjanjian kekal di pertengah jalan sudah kepotong, sehingga diserahkan nubuatan itu diserahkan ke keturunannya Ismail gitu ya, Bang ya. Nah, itu apakah alur dari kejadian 17 itu seperti itu? Karena ya kenyataannya memang nabi terakhir adalah keturunan Ismail. Dan hanya dari perkara sunat kerat gitu aja, Bang. Itu Iya. Pak. Ternyata Jadi sunat gini. kerat itu bagi saya itu adalah masalah prinsip ini, Bang. Iya. Itu kira. Oke. Jadi kalau kita berbicara dalam kejadian 17 ini, kitabnya orang Yahudi yang nebeng di teman kita Kristen ya. Entah apa alasannya kitabnya teman Yahudi ada di
teman Kristen punya, padahal itu tidak ada dasar pijakannya sama sekali. Jadi ketika kita membaca Kejadian 17, itu data-data awal, dari data pertama, kedua, ketiga. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, bukan Abram tapi melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yang menggenapi ini sebenarnya siapa? Ishak atau Ismail? Iya. Ismail. Ismail. Iya, keturunan Ismail. Makanya dia disebut apa di sana? Para, bukan pere. Nah, ini ada Linda Moto di sini. Dirubah datanya, yang harusnya para menjadi pere. Kalau mereka mengatakan itu salah, tidak. Ibrani setahu saya itu tidak pakai nikut. Tidak punya tanda baca, sama seperti Quran ketika diwahyukan tidak memiliki harakat. Orang yang kemudian memberikan nikut sehingga dibaca pere, sedangkan yang harusnya di situ adalah para. Apa itu para? Laki-laki yang subur. Apa itu laki-laki yang subur? Laki-laki yang akan menurunkan keturunan yang sangat banyak, yang akan menggenapi nubuatan Allah, janji Allah kepada ayahnya. Laki-lakinya harus subur. Laki-lakinya harus punya keperkasaan yang sangat luar biasa. Maka terjemahan yang seharusnya itu baca bukan pere tapi para. Nanti kalau Dinda mau monitor ini bisa dilanjutkan. Nah, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini siapa ini? Ini digenapi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Kerajaannya sampai hari ini masih ada. Kerajaan-kerajaan Arab masih berdiri sampai hari ini. Keturunan Ismail masih raja hari ini. Keturunan Ishak hari ini siapa yang jadi raja? Nggak ada. Berarti yang menggenapi semua janji Abraham dengan Allah adalah keturunan Ismail. Makanya Bang, di data ini ada sesuatu yang menggelitik hati saya dan tanda tanya besar. Apa itu? Ketika dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu, ada penambahan, yaitu Ishak. Sejak kapan Ishak ini menjadi anak tunggal? Gak pernah Ishak jadi anak tunggal. Ishak itu anak perjanjian. Yang diminta dipersembahkan adalah anak tunggal, bukan anak perjanjian. Andai saja dikatakan ambillah anak perjanjian itu, tapi tidak, ambillah anakmu yang tunggal. Siapa anak tunggal? Kejadian 17, Kak Ros. Siap Datuk. Jadi itu hanya melakukan penambahan saja. Seakan-akan Abraham itu tidak tahu siapa anak tunggalnya. Kok ada lagi penambahan, yaitu Ishak. Kaget pasti Abraham kalau ini adalah benar. Ya. Kaget pasti. Tapi anak tunggal itu bisa kita lihat, apakah proses persembahan anak tunggal itu bisa kita telaah secara kritis terhadap Bibelnya teman Kristen yang mereka ambil dari agama Yahudi. Bisa. Coba kita lihat di Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah melakukan persembahan di Gunung Moria, Kejadian 22 nomor 19, Abraham kemudian mengembalikan anaknya ke Beersheba. Pertanyaannya, anak yang mana yang tinggal di Beersheba? Di Kejadian 21:14 yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Kejadian 23 nomor 2, Ishak dengan ibunya Sarah adanya di Hebron. Andai saja yang dipersembahkan adalah Ismail, adalah siapa? Ishak, maka Abraham setelah persembahan kembali ke Hebron. Tapi alhamdulillah, masya Allah, Abraham setelah mempersembahkan di Gunung Moria kembali ke Beersheba, ke Ismail. Demikian. Siap Bang. Baik Bang, ini saya mau bikin pernyataan nih Bang, bahwa dengan adanya pembatalan sunat kerat oleh Paulus, maka perjanjian kekal Abraham terhadap keturunannya melalui jalur Ishak sudah batal Bang. Yang membatalkan adalah Paulus. Ya, sementara Allah
tercatat Iya. dalam Alkitab nggak akan mungkin bisa diubah. Iya, makanya Akhir zaman sampai kekal itu. iya, makanya Tuhan di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dekat kelihatannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Orang itu harus dilenyapkan. Kalau tidak ada yang melenyapkan, maka Allah akan melenyapkannya dengan membakarnya di api neraka. Siapa yang membatalkan sunat ini? Paulus. Siapa yang mengaminkan teman Kristen apapun sektenya, maka mereka harus dilenyapkan. Kemana mereka dilenyapkan? Ke neraka. Gitu bang. Ini perjanjian kekal Allah. Tidak ada yang bisa merubah ini kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak bapakmu itu. Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen tidak bersunat? Kehendak bapaknya Abraham atau bapaknya Paulus? Ya, Ya, jelas itu. Gitu bang. ya bang. Terima kasih pencerahannya bang. Sama-sama. Saya udah banyak berguru nih sama Bang Zuma ini. Enggak, saya hanya menyampaikan yang saya tahu aja, Bang. Di sini banyak guru, di sini banyak guru. Kalau saya itu kalau di TikTok seperti ini susah hafalannya bang, jadi lebih enak kalau main di Facebook sampai sekarang. Oh iya. Tinggal copy paste juga. Iya bang, masya Allah. Baik bang, salam buat saudara-saudara saya ini seiman ini, semoga terus diberi kekuatan, ketabahan dan tetap tawakal untuk tetap membela Islam. Amin. Amin Allahumma amin. Ya tapi aku curiga ke depannya ini Gurunda. Facebook itu akan ada kayak TikTok loh. Kita akan beralih ke Facebook kayaknya kita. Gitu. Curiganya. Insya Allah. Sama aku mau nambahin itu yang soal apa ya, yang Kejadian 22. Ambillah anakmu yang tunggal itu, Ismail, yang engkau kasihi gitu. Kapan Ishak dikasihi Abraham itu kapan? Dipikir dong ke sana kawan-kawan Kristen. Ishak itu nggak pernah tuh terlintas kata-kata dalam Kejadian 22 ke belakang itu Abraham mengasihi Ishak atau Abraham bercanda dengan Ishak gitu. Yang ada itu Ismail. Seandainya Tuhan membiarkan anakku itu hidup. Itu bentuk kasih. Hidup itu kasih. Jadi yang dikasihi itu Ismail oleh Abraham. Ishak tuh nggak pernah dikasihi. Terima kenyataannya. Susah banget ini kawan-kawan Kristen ya. Itu aja, thank you. Tapi menurut kitab yang belum saya baca gitu ya. Ya anaknya Abraham itu ada 2. Itu belum saya baca loh. Apalagi saya baca gitu. Anak pertamanya ya Ismail. Kalau anak pertamanya Ismail terus ada data mengatakan anak tunggal, ya berarti Ismail anak tunggal gitu sih. Itu aja saya belum baca loh datanya, kok saya tahu kan gitu, apalagi saya baca kan gitu. Berarti Bang Hadi pakai logika. Karena tadi saya mendengar Bang Yuma sama Kores gitu loh. Kira-kira begitu. Halo, selamat malam semua. Malam. Aduh, sorry Her, gagal Her. Ternyata emang dendam banget ya Torosoki sama lu ya. Iya, nggak kuat mereka. Saya boleh komentari sedikit nggak kawan-kawan? Her, sebelum lu komentar, kenapa Torosoki nangis? Kenapa lu apain anak orang lu? Tanya Kores tuh. Kores tuh penyebabnya. Jadi aku ke sana nanya-nanya gitu. Mana sih? Jangan dibocorin nanti. Iya. Jangan dibocorin nanti di framing. Yuk kerjasama nanti. Oh iya jangan. Lanjut Iya, Her. tahu kan Tuntung ya. Jadi saya komentar sedikit ya tentang Paulus kawan-kawan ya. Jadi Paulus itu ya memang menurut kawan-kawan salah. Tetapi Alkitab itu tidak pernah mengatakan Paulus itu salah, ya kan? Bahkan Petrus ya mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul, itu legitimasi. Bahkan kemarin saya sudah sempat diskusi sedikit dengan Kores tentang Paulus itu, bahwa Yesus mendatangi dia. Nah, yang menjadi perhatian khusus saya ini dari sudut pandang kawan-kawan Muslim nih, harusnya kawan-kawan itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui Paulus seperti apa dan bagaimana dalam konotasi negatif ya Paulus ya.
setidaknya kawan-kawan bisalah hadirkan tekstualnya di hadapan kita ini supaya kawan-kawan di bawah juga mengerti dan memahami bahwa Paulus itu negatif dari sudut pandang keislaman juga, gitu loh. Artinya ada validasi yang secara sah di dalam pernyataan Quran maupun pernyataan sang Nabi, gitu kawan-kawan. Maksud saya demikian, supaya memang nilai pengajarannya ada, ternyata juga divalidasi di dalam pengajaran Anda baik Quran maupun hadis. Nah, dari kekristenan sendiri nggak ada secara khusus tentang Paulus itu negatif, tetapi yang di bawah sini kan tentang sunat. Tapi nantilah kita kalau mau masuk ke sunat atau Ishak atau Ismail siapa yang anaknya Abraham, kita bisa buktikan dari sudut pandang Alkitab tanpa harus melibatkan Quran atau hadis dalam hal ini. Tetapi yang saya pengen tahu nih, sorry saya sebut kekesalan ya kawan-kawan terhadap Paulus itu dari keimanan, dari literatur kawan-kawan itu punya dasar atau tidak ada sehingga Cukup. Oke, silakan. Sudah paham. Ya. Bagaimana Al-Quran hadis memandang Paulus katanya? Emang ada di Al-Quran hadis? Silakan Bang Juma, apa siapalah? Iya, jadi yang membuat pengajaran kemudian dari tauhid ajarannya para nabi kepada Bani Israel berubah menjadi aneh gitu ya. Tuhannya jadi manusia lah segala macam. Itu bukan cuma satu orang. Maka Al-Quran kemudian bukan buku biografi menceritakan orang per orang. Jangankan yang lain, kedua orang tua Rasulullah saja tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi apakah sepi pemberitaan? Tidak. Fabaddalal ladina zalamu qawla ghairal ladzi qila lahum. Al-Quran menarasikan lalu orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. Siapa orang-orang zalim ini? Paulus in the gang. Meskipun kemudian tidak disebut nama, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Paulus itu tahu bahwa menyembah selain daripada Hasim itu sesat. Tetapi karena beliau ingin jempol dari penjajah waktu itu, maka dia menyelewengkan ajaran para nabi. Makanya Al-Quran mengatakan apat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, sedang mereka mengetahui. Ini siapa ini? Yang pernah mendengarkan firman Allah ini siapa? Paulus. Paulus mendengarkan kalamullah, bahkan dia mengaku sebagai ahli kitab, ahli Taurat. Dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Dia dengarkan firman Allah, tapi kemudian dia rubah. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan. Padahal dia membaca firman Tuhan. Hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Dia sudah baca, dia tahu, tapi dia rubah. Ini yang Al-Quran katakan. Makanya Al-Quran menjelaskan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila." Maka celakalah yang sangat besar bagi orang-orang. Kenapa orang-orang? Karena banyak orang yang menulis buku, bukan cuma seorang, bukan cuma Paulus. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ini yang harus ditekankan di sini, yang sedikit. Jadi kalau ditanya, untuk apa Paulus merubah-rubah firman Tuhan? Untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa yang sedikit itu? Supaya namanya dikenang. Hanya itu, yes, hanya itu. Karena Al-Quran mengatakan untuk mendapatkan keuntungan yang secuil dengan perbuatannya dia. Maka celaka yang sangat besarlah bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi kepada penulis-penulis Bible?
kecelakaan yang sangat luar biasa yang terjadi pada mereka. Ini Al-Quran menarasikan. Jadi kalau saudaraku mencari namanya Paulus dalam Al-Quran, memang tidak ada. Tapi tipikalnya, pengajarannya semua disentuh oleh Al-Quran. Disentuh oleh Al-Quran. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum. Ya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Taurat itu di belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Siapa pelakunya? Paulus. Makanya dikatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah sengat maut. Tidak ada orang yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Kata siapa? Kata Paulus. Padahal mereka tahu. Padahal Paulus tahu. Nah, inilah yang Yesus juga katakan, celakalah. Al-Quran juga mengatakan, celakalah. Yesus mengatakan, celakalah ahli Taurat, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan agama di luar agama Yahudi. Al-Quran juga mengatakan, celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Jadi Al-Quran dan Yesus sama-sama mengutuk Paulus. Demikian. Oke, boleh saya tanggapi, bro? Silakan Bang Malik. Oke. Bang Herdi, sorry. Ya, jadi gini loh kawan-kawan, ya, saya pengen sekali memang anggapan negatif terhadap Paulus dari kawan-kawan Muslim itu punya dasar, artinya berbasis suatu keterangan yang tervalidasi oleh tekstual literatur Anda. Nah, saya mendengar sedikit tadi Anda mengatakan bahwa Paulus itu membatalkan ini dan itu, ya kan? Kalau di dalam Efesus 2 kan itu dia berkata dengan matinya, bukan Paulusnya, tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dalam daging telah membatalkan hukum Taurat. Jadi bukan Paulusnya, Paulus mengajarkan bahwa Kristus Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, jika memang Allah itu mengetahui hukum sunat, ya, kita akan masuk kepada Taurat dengan spesifikasi sunat. Jika memang Allah itu menghendaki sunat tidak bisa dibatalkan, ada tidak indikasi bahwa sunat tidak boleh dibatalkan di dalam Quran? Nah, itu saya sih berharap punya hal-hal petunjuk seperti itu supaya kawan-kawan memang punya pegangan, memang sunat itu tidak boleh dibatalkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala lewat Quran. Saya berharap itu kawan-kawan bisa memberikan dasar hukumnya supaya memang apa yang dikatakan oleh Paulus ada indikasi ke sana, nyambungnya ke sana. Tetapi kalau memang tidak ada nyambungnya ke sana, bagaimana kita bisa membangun argumentasi tanpa tuntunan? Nah, ini kan sesuatu ibarat kita membangun rumah di atas pasir. Datang badai hancurlah, karena memang apa yang narasi yang kita bangun itu tanpa dasar. Ketika ditanyakan maka akan menjurus ke lain-lain. Nah, itu yang saya katakan dari tadi kawan-kawan, bukan dalam hal kita mau cari menang kalah dalam berdiskusi, tetapi kita mau menggali apa yang diinginkan Tuhan untuk kita manusia, lewat apa dan dari siapa Tuhan mewujudkan, merealisasikan rencana penyelamatan itu. Itu yang kita mau gali. Silakan. Oke, saya ya. Jadi gini, Bung. Ketika kemudian Al-Quran bernarasi tentang Bani Israel, ini udah seringkali saya ajarkan internal Islam di tempat saya ya. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah telah memproklamirkan kepada kita umat manusia belakangan. Walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Tetapi kata Allah apa? Mereka melanggar perjanjian itu. Fabima naqdihim mitsaqahum. Dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka dikenakan laknat oleh Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi jelas Al-Quran,
Cuman Al-Quran itu kemudian karena narasinya bukan untuk kemudian seperti apa yang dilakukan oleh penulis-penulis Bible, tapi ini adalah wahyu. Al-Quran diberikan kepada manusia untuk berpikir. Tidak perlu sedetail mungkin. Oh, di situ ada ini dibatalin. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu. Cukup kami umat Islam diajarkan walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa perjanjian itu? Perjanjian keselamatan pada mereka dan seterusnya. Tapi mereka ingkari. Apa bukti pengingkarannya? Saudara boleh baca di Yehezkiel 5. Satu perikop Anda baca di sana, Anda bisa menemukan berapa murkanya Allah kepada Bani Israel akan pengingkaran terhadap janji-janji Allah kepada mereka. Ini poin, Bung. Jadi Paulus dinarasikan indikasinya jelas ahli kitab, kemudian janji-janji tentang sunat itu dibatalin dan diingkari oleh mereka. Ini juga dalilnya ada. Seperti itu, Bang Herdi. Oke, Bro Host, bisa nggak saya di layar besar supaya saya mencoba bermain dalil ya, data, biar kita ada edukasi juga. Boleh, Bisa nggak, Bro Host? Bentar, Oke. bentar. Ya. Oh, bes. Bayar dulu Herdi. Berapa? Satu singa kah atau satu paus? Nah, sebelum ke aku boleh setengah menit nggak, Boleh. Ya, gini Enggak. Bang Juma hanya memandang dari segi baiknya untuk Anda. Bang Juma malam ini Oke, agak keras. aman, saya paham. Kalau Oke. saya itu agak keras dikit, Gini ya. Nggak apa-apa. Yang Paulus penting dalam itu- koridor. Ya, Paulus itu nggak perlu memandang dari luar, tapi dipandang dari yang Anda percayai itu ya. Tahu sendiri sebelum Paulus kan Saulus itu kan pembunuh, penganiaya kan gitu ya. Oke. Terus kemudian Oke. mantan napi gitu ya, gitu ya. Oke. Terus Yesus itu mengajarkan di Matius 5:18 satu hukum Taurat nggak boleh juga dihapuskan gitu. Oke. Terus kemudian Yesus mengajarkan harus dikerak kulit atanmu gitu ya. Terus Oke. Paulus itu menulis dengan sangat jelas Galatia 5:2, jika kau bersunat Kristus tidak berguna. Mbak Nyuma Oke. udah menjelaskan Efesus 2:15, Anda membantah bahwa itu hanya Paulus menulis. Nah, itu dia. Oke, Dengan saya menjual tanggapi. nama Yesus, kan gitu ya. Oke, Nah, itulah oke. kelakuan Paulus di Bible Anda sendiri. Silakan. Oke. Jadi gini, untuk narasi itu gampang sih menanggapi. Jadi begini, Bro. Jika memang Paulus itu tidak pernah dikisahkan di dalam literatur Anda, ya, apapun, nah maka tidak ada sesuatu keharusan untuk Anda membenci Paulus, ya kan? Nah, itu logiknya. Jika memang Paulus tidak pernah dinarasikan di dalam Quran maupun di dalam hadis, jadi tidak ada keharusan buat kawan-kawan muslim membenci Paulus, artinya nggak ada hubungannya ke sana. Nah, itu tuh. Jadi kita itu membangun sesuatu dengan dasar loh. Jangan kita membangun sesuatu tanpa dasar, karena akan berbalik kepada kita sendiri ketika kita dipertanyakan. Itu kawan-kawan. Nah, tapi saya Dasarnya ada di satu Bible, Dasarnya di Bible. Iya. Lanjut, ya. Bukan, maksudnya dengan narasi Bro Handi kan muslim. Ya kan Bro Handi tidak mengimani Paulus karena memang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, baik Quran maupun hadis. Nah, jadi dasar kebencian itu nggak ada hubungannya, tidak mewajibkan Anda karena Paulus tidak tahu menahu dengan keimanan Anda. Nah, itu loh, itu logiknya begitu. Oke, ya. Tapi saya hanya buka suatu narasi, mungkin ini Paulus yang lain. Nah, dari kitabnya Ibnu Katsir, kisah para nabi dan rasul. Nah, mungkin ini salah atau Paulus yang lain ya, mungkin ini Paulus yang lain. Saya hanya ngasih tahu aja ya. Nah, di sini dikisahkan dari Wahab, dari Ibnu Sulaiman, dari Syuaib Al-Jabai, ia berkata, nama-nama rasul tersebut adalah Syamun, Yuhana, dan Paulus. Nah, jika memang Paulus ini adalah rasul yang dipahami di dalam kekristenan, di sini disebutkan dia rasul. Lalu saya pengen tahu nih, kawan-kawan membenci dasar apa? Itu loh. Tapi kalau ini Paulus yang lain nggak masalah, kita akan beralih ke hal-hal yang lain. Gitu loh kawan-kawan. Jadi sebisa mungkin bangunlah suatu narasi
yang punya dasar sehingga ketika dipertanyakan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, paham kawan-kawan? Lanjut. Bang Juma mau menanggapi itu, mudah itu, silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau di narasi Islam Anda dapatkan ada yang bernama Paulus mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Berarti lagi-lagi Paulus difitnah dong di dalam kitab saudara kalau begitu. Karena Paulus di dalam kitab saudara sendiri menarasikan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau di internal Islam ada kaidah-kaidah seperti itu, saya rasa yang disebut di sana dalam bahasa Arabnya itu kan Bulus tuh kan, bukan Paulus. Kan jelas di sana. Terus kemudian Bulus ini diajarkan menyembah kepada Allah dan kemudian mengajarkan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasulullah. Nah, apakah Paulusnya Kristen demikian adanya? Kan tidak. Nah, sekarang tinggal saudara yang memilih. Kalau Paulus yang Anda sebutkan dalam hadits tadi mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasulullah, lantas kemudian Anda mengatakan itu adalah Paulus Anda, berarti Anda harus meyakini bahwa ternyata Nabi Isa alaihi salam adalah Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, adalah Tuhan yang Anda harus akui keberadaannya. Apakah demikian, Saudara Herdi? Saya tanggapi, bro. Iya, silakan. Oke. Jadi saya butuh klarifikasi sebenarnya, apakah itu Paulus yang sama atau Paulus yang lain. Nah, kalau memang Paulus yang lain, saya nggak akan masuk lebih dalam lagi. Tetapi kalau itu Paulus yang sama, loh kok mengapa Anda menganggapnya bukan rasul? Soal dia menyembah siapa itu nanti, itu level berikutnya. Tetapi kita pastikan dulu apakah oknum yang sama atau oknum yang berbeda. Nah, kalaupun oknum yang berbeda, kawan-kawan di sini nggak punya dasar untuk membenci Paulus karena tidak pernah diajarkan. Karena mengacu dari pengajaran sebagai akidah Anda kan Quran, basis keimanan kawan-kawan Quran, hadis ataupun tafsir. Loh kok tiba-tibanya kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di tafsir, kawan-kawan punya niatan membenci sesuatu yang tidak diajarkan. Bukankah itu sifatnya suuzon? Ya, artinya melakukan sesuatu, sebentar kawan, santai aja. Melakukan suatu manuver tanpa petunjuk, artinya sudah melebihi kekuasaan apa yang kekuasaan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak mengajarkan demikian, tetapi Anda melakukan demikian. Bukankah itu sesuatu yang batil? Coba silakan tanggapannya. Jadi gini, Bung, saya yakinkan dalam bahasa Arabnya itu tidak dikatakan rasul. Cuman terjemahannya itu yang menuliskan rasul di situ. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda menarasikan kami membenci Paulus, tidak ada yang membenci Paulus. Umat Islam tidak membenci Paulus. Yang kami benci adalah orang-orang yang kemudian memusuhi Islam, menyerang-nyerang Islam. Ini kita kasusnya sedang mengajarkan tentang edukasi dua agama. Nah, kenapa Paulus itu kita bahas? Karena Paulus mengajarkan utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Itu aja. Nah, sekarang apakah Paulus yang Anda bawa tadi di PDF Anda itu adalah Paulus yang mengajarkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah? Kan tidak. Justru Paulus yang Anda tunjukkan tadi itu mengajarkan Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah dan mengajarkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Berarti kalau Anda tanya, apakah Paulus sama? Beda. Karena Paulus yang Anda tunjukkan adalah Paulus yang mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sedangkan Paulus yang ada di kitab saudara adalah yang mengajarkan anak Maria adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang nusul menjadi manusia. Beda. Nah, sementara yang Anda tunjukkan itu terjemahan. Tidak ada Paulus kalau dalam bahasa Arabnya nggak ada Paulus. Yang ada adalah Bulus. Seperti itu, Bang Herdi. Bang Juma izin tambahin dikit Her, izin deh. Oh iya, silakan. Ini ya. Ya. Jadi gini ya Her, kalau ada hadis terus ada orang menafsirkan ada lagi nabi atau rasul sesudah Nabi Muhammad SAW,
seluruh umat Islam yang ada di muka bumi mengatakan itu nggak benar. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Gitu ya. Nah kalau di situ ada penafsiran PDF Anda mengatakan sesudah Nabi Muhammad ada Rasul, itu gabrul. Itu yang penting lo pelajari, Her. Terima kasih. Oke, jadi saya sudah dapat suatu keterangan yang tegas dari Bang Suma ya, bahwa Paulus yang berbeda. Nah, maksud saya begini loh kawan-kawan, kan kawan-kawan di sini kan semua tidak ada yang memungkiri. Apakah ada yang dituntun oleh Alkitab? Ya tentu semua dasar iman kawan-kawan adalah Quran, hadis, dan lain-lain yang kawan-kawan imani, literatur Islam. Nah, artinya kita beriman kepada apa yang menuntun kita. Tak perlu apa yang tidak dituntun kita mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan. Bukankah itu sesuatu penyelewengan atau melampaui suatu aturan main? Ya, kalau memang kawan-kawan mengimani Tuhan Anda itu maha kuasa, mampu menuntun Anda dengan firman-Nya dan dari Rasul, teladan dari Rasul, ya kalau Anda mengimani hal itu adalah sesuatu keabsahan yang mutlak dan tidak mungkin ada kekurangan, ya imani itu kawan-kawan. Tak perlu Anda mencari sesuatu lebih yang tidak pernah dituntun atau ilmu yang tidak pernah diajarkan. Nah itu kan sesuatu kebatilan, melanggar sesuatu kemahakuasaan. Artinya ada suatu sifat yang menganggap rendah Tuhan, bahwa Tuhan kok tidak sempurna menyatakan ini. Jadi butuh dukungan dari sesuatu yang di luar dari literatur Islam untuk mengkoreksi keimanan seseorang. Nah, itu akan secara tidak langsung Anda menganggap bahwa Tuhan yang Anda sembah tidak mampu memberikan suatu pernyataan yang tegas kepada dasar keimanan Anda untuk memperkuat keyakinan. Nah itu loh maksud saya kawan. Jadi kalau memang toh tidak dituntun di dalam Quran dan hadis, ya janganlah kawan-kawan melampaui itu, karena tentu kawan-kawan sudah tahu melampaui itu adalah, kata Quran, adalah orang-orang yang tidak baik. Gitu loh kawan-kawan. Saya sih berharap kita itu ya, sekalipun kita berbeda ya, kita wartakanlah masing-masing. Tak perlulah kita masuk ke ranah. Kalaupun mau masuk ke ranah Alkitab, ayo kita diskusikan Alkitab tentang bagaimana. Tetapi nggak bisa dikomparasi karena pasti nggak nyambung, karena dua hal yang berbeda. Ibarat air dan minyak, nggak mungkin. Ya bisa bersama-sama tapi nggak mungkin bersatu. Oke. Tapi saya nggak panjang-panjang, saya mendengarkan Bang Suma, setelahnya saya ingin turun, ya. Oke, jadi gini, Bang Herdi, sekalipun sebenarnya Kristen itu tidak ada di muka bumi ini dengan membawa kitabnya orang Yahudi ke Indonesia, lalu kemudian datang orang Yahudi kepada kami mengatakan kami punya Taurat, berdasarkan Al-Quran kami akan menolak Taurat itu. Percayalah. Kenapa? Karena Al-Quran menuntun kami. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa in fariqam minhum la ya'tumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kami akan menolak sekalipun bukan orang Kristen. Kristen gak ada di atas muka bumi. Orang Yahudi berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan Taurat mereka. Kami akan menolak Taurat mereka itu. Kenapa? Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna bahwa di antara mereka, segolongan di antara mereka menerima firman Tuhan lalu kemudian merubah-rubahnya. Apa kata Allah? Wa im minhum lafarikan ya'lu. Ya, itu jelas Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya sesungguhnya ada segolongan dari mereka, saya lupa ayatnya, di Ali Imran ayat 78, di situ diterangkan. Minhum di situ dijelaskan di ayat itu bahwasanya sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Alkitab yang dimaksud ini adalah Taurat dan Injil, supaya kamu mengira yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui kami tidak akan beriman. Apatah lagi yang mendatangkan kitab yang Anda katakan itu adalah firman Tuhan, bukan lagi orang Yahudi, orang Belanda. Ya,
yang datang bawa ke Indonesia. Sedangkan yang empunya kitab aja yang datang kami tolak, Bung. Apalagi kalau orang Belanda, apalagi saudara-saudara Kristen yang bukan Bani Israel. Sungguh-sungguh umat Islam akan menolak itu. Tolong pahami itu. Jadi bukannya kami itu tidak mau, kenapa harus membahas kitabnya orang Yahudi? Tidak, karena ya ada orang non-Yahudi yang datang ke Nusantara ini mengajarkan seakan-akan itu adalah kitabnya Yahudi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa kitabnya orang Yahudi, segolongan dari mereka mendengarkan dan memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab, supaya kami umat Islam mengira bahwa yang mereka baca itu adalah dari Alkitab. Padahal kata Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallah. Itu jelas itu. Mereka berkata tentang Allah, tetapi mereka berdusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi kalau orang Yahudi ahli kitab datang ke Indonesia mengajarkan Taurat, kami tolak. Al-Quran mengatakan itu. Apalagi orang Kristen yang bukan Bani Israel, Bung Herdi. Tolong dipahami itu. Ini iman kami. Ini iman kami. Sedangkan teman Kristen datang membawa Torah, membawa kitabnya orang Yahudi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya pastilah kami membentengi akidah kami dengan Al-Quranul Karim. Begitu saudaraku Herdi. Demikian. Oke, ya saya terakhir aja 1 menit ya, closing aja ya. Closing aja. Nah, jadi saya sepakat dengan Bang Suma. Jadi Quran adalah iman saudara, dasar iman ya. Jadi kawan-kawan Muslim ya, artinya berlakulah tindakanmu ya, ucapanmu sesuai dengan tuntunan apa yang Quran ajarkan atau yang Nabi sunahkan, gitu loh kawan-kawan ya. Jangan kata orang Timur, jangan membuat suatu gerakan tambahan. Kalau tidak diajarkan, jangan buat gerakan itu. Bisa saja gerakan tambahan yang dilakukan itu sesuatu yang salah. Nah itu loh. Jadi bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Saran saya ya, bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Jangan buat gerakan tambahan. Gitu loh kawan-kawan ya. Saya terima kasih ya buat host Bang Suma. Dan Bang Suma, ini loh, kapan realisasinya tentang diskusi kita Yesus dan Isa itu kira-kira kapan, Bro? Kok penasaran sekali Bukan saya gini loh, saya nggak enak dengan Om Poot kan sudah dia jadwalkan ya, saya nggak enak karena sudah artinya memberi harapan kepada beliau lalu tidak terrealisasi ya. Oke. Diatur aja Bang. Ada Bang Handi. Ya kalau memungkinkan ya besok aja kalau bisa. Gimana? Insya Allah. Jadi gini. Oke, nanti Bang Handi kabarin. Ya, kemarin itu hubungin gua, kita lagi meeting. Jadi saya kan Oh ya, siap. Jadi buat kawan-kawan di bawah nggak ada malikil kabur. Malikil itu haram untuk kabur ya, tapi memang ada sesuatu mau invasi ke Tungtung, ke grup seberang. Ya, lanjut. Saya ikutin. Bang Herdi. Her, dikit Ya. Ikuti saya Bang. dikit ya. Asyhadu. Ya lanjut. Ya jadi gini Her, dalam Al-Quran itu Allah memperlihatkan hukum-hukumnya gitu. Contoh Ali Imran ayat 78 gitu kan. Kitab dirubah-rubah. Ya kan? Lupa saya ayatnya itu, Dek. Ali Oh, Imran Masya Allah. Nah itu nanti di Ali Imran 78 hukumnya ada, kita tanggil, kita tinggal cari siapa nih yang merubah gitu, Maibre. Jadi nggak terpatok Paulus atau siapa, orang yang merubah itu kena kok, aman-aman. Kita ini kok bijak. Nanti kapan-kapan kita diskusikan soal itu ya. Dadah. Karena saya sudah terlanjur ini janji dengan kawan, ada Tungtung katanya di sana. Oke, lanjut ya. Oke, saya komentari Herdi sedikit, tapi ini demi kebaikan. Gak usah lah. Enggak, lu gak usah dengerin, tapi lu pergi aja. Ya, saya turun ya. Sini nggak dengar. Kalau dengar mau Oke, saya turun. Oke. Ya. Imanihim. Sama nangkol. Jadi kita terus Bang Handi terus. Enggak, jadi kita apresiasi Herdi selama ini sudah mulai cooling down tentang bagaimana membahas hadis-hadis seperti dulu. Satu ya, cuma Herdi sepertinya juga tidak introspeksi bagaimana orang-orang di Komal Kristen itu bagaimana monolog membahas Al-Quran. Herdi sepertinya tidak mau lagi monolog membahas hadis dan Al-Quran. Bagus, itu langkah yang terbaik. Tapi kalau diskusi
ya jangan melarang kami umat Islam mengkomparasi gitu loh. Itu Nggak satu. bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kedua adalah bahwa selama ini yang sering melanggar hukum dengan membahas Al-Quran Bang dan Andi Nabi nih ya kaum emang Kristen gitu cari ya. perkara. Lihat Gitu Herdi ya. mau naik lagi jadinya tuh. Ntar dulu, aku belum kelar. Jadi yang mencari perkara selama ini yang cenderung tersangkut hukum ya banyakan di sebelah begitu. Kalau boleh disebut namanya yang 2 kabur ke luar negeri, yang sekarang menjalani hukuman 6 tahun dan seterusnya kan begitu. Mestinya Herdi masuk ke sana beritahu bahwa damailah kita gitu. Itu satu. Jangan Oke. belum selesai Herdi, ini panjang nih. Saya sudah nangkap, makanya saya Masih naik. ada satu lagi, kedua Bukan. adalah- Saya sampaikan. Jadi gini, Apa saya naik sudah. lagi sih? Iya, karena bro itu membuat saya jadi Penasaran. ingin. Ya Jadi udah gini. terusin, ntar aku sambung lagi. Jadi gini, saya sudah tampar satu-satu. Hey Karisting, you mau membahas kita orang, nggak ada apa-apanya. You bahas dulu imanmu, udah benar nggak imanmu? Itu sudah saya tegur satu-satu, biar mereka juga koreksi ya. Jadi bukan saya tidak bertindak ya, saya sudah mulai koreksi satu-satu tuh. Yang penghujat itu sudah berhentilah, tinggalin gaya-gaya diskusi preman. Jadi kalau mau mempertanggungjawabkan iman, pelajari dulu imanmu supaya ketika you dipertanyakan imanmu, you bisa menjawab, jangan pelongo-pelongo nanti, ya gitu loh. Oke. Kalau bisa Sudah saya satu tegur lagi tuh. Her, lu dengerin gua. Satu lagi Oke. nih, Her. Yang paling penting ini Her. Apa Kalau tuh? bisa nanti Kirim ayam bakar. Enggak. Kumandangkan juga bagaimana LAI itu ya. Oh iya, Terjemahannya itu sudah. Jangan pakai lagi Rasul Paulus, Apostolos saja gitu loh Her. Itu yang menjadi persoalan Oh juga. ya. Itu tentang kritik bahasa ya. Ya. Nantilah kita Jabatan. siapkan waktu itu. Hmm. Bukan, itu kritik bahasa bro, bukan jabatan. Itu soal Ya, bahasa. jabatannya jangan ganti lah. Nanti kita bahas soal itu ke depannya. Ada moto kan juga ya. Ya. Oke, saya izin turun. Oke. Yang kedua Ya. terakhir adalah dari saya ya. Enggak perlu juga Jangan terakhir memang- lagi, nanti Enggak, ngegantung. saya nggak bahas lu. Saya nggak bahas Oh, iya, lu. ya Ini- wes ini lah. umum, Gini ini umum. Her, lu earphone lu buka supaya nggak panas. Untuk mengetahui sebenarnya siapa Paulus itu yang nggak perlu memanggil staf ahli di luar Kristen, tapi cukup di Ya, tuh kan Kristen. nyenggol lagi. Ya udah saya turun, nanti lama saya di sini. Ya lu nggak usah Tungtunya dengerin keburu gua, lu kesana kabur. aja. Bukan tungtunya keburu kabur nanti. Ya udah. Ya udah lu kesana aja. Ya udah coba kita hening dulu 5 detik Bang Andi. Kita hening dulu 5 detik. Ya benar. Jadi begini teman-teman ya, udah pergi dia. Nah, Jadi nggak perlu memanggil staf ahli, saksi ahli gitu ya, dan ahli apapun di luar Kristen untuk membahas siapa itu Paulus. Tunggu dulu, Cukup? tunggu dulu. Saya Tunggu tadi dulu ya. salah membaca ayat lu. Ya nggak apa-apa diperbaiki lagi Bang Juma, kan wajar lah itu. Jadi cukup di intern Kristen sendiri aja kalau ingin secara jujur bisa kok siapa Paulus itu kan gitu. Namanya dulu Saulus, sekarang Paulus dan seterusnya. Saya rasa semua orang teman-teman Kristen mengakui bahwa Saulus ini mantan penjahat. Setuju itu kan? Semua orang Kristen setuju itu. Kecuali dia nggak pernah baca. Kemudian menurut dia bertobat. Saulus itu teman-teman ini bukan menurutkan tadi. Itu mantan napi loh. Di penjara 2 tahun di sidang Felix begitu. Salahnya apa ya? Silakan saja diterjemahkan intern sendiri. Kedua, kalau LAI mau jujur gitu ya, dalam menerjemah ya nggak perlu dong pakai rasul. Ini yang problem. Seperti tadi PDF yang dia bawa, PDF Gabrul itu. PDF Gabrul bener itu. Itu sebenarnya kolaborasi sama si Kiamat itu. Pernah saya baca mereka ini. Asal nambah-nambah aja. Jadi kalau ingin damai, sedamai-damainya sebagaimana Anda seperti Hindu Buddha ya, tolonglah juga LAI berhentilah memakai istilah-istilah Islam. Saya rasa damai kok. Nah, diskusi santai jadinya nanti. Tidak ada lagi meminjam-minjam istilah dalam hal misionarisme. Itu kira-kira dari saya. Bang Juma silakan dirawat tadi. Ya, teman-teman saya mohon maaf tadi tuh ayatnya salah saya baca. Saya harusnya membaca Ali Imran ayat 78 ya tadinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwu. Ya, jadi situ yalwuna alsinatahum. Ya.
Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Bil kitab litahsabuh minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Masya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya salah penyebutan 2 huruf di dalam Al-Quran, itu membuat saya sedih gitu ya. Jadi sahabat, terkait dengan pertanyaan saudara kita tadi Herdi, itu adalah satu kemajuan yang sangat luar biasa. Itu dulu dia mengajarkan kepada oten-oten lain bahwa Tuhan itu satu. Berarti PR kita tinggal satu tuh. Apa itu? Siapa Tuhan satu itu? Kan gitu. Ini kalau masih 3, masih kita pusing dibuat juga. Wah, ada lagi Tuhan jadi manusia, manusianya juga menjadi Tuhan, Tuhan melahirkan manusia, manusia melahirkan entah apa-apanya. Bingung kita. Tapi kalau semua sudah oten itu mengakui Tuhan itu satu, nah tinggal kita kuliti Yesus itu bukan Tuhan. Kan itu, tinggal itu aja pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Para guru-guru saya di luar sana yang mendengarkan ini, saya minta maaf, saya khilaf membaca Quran, utamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon maaf, astaghfirullahaladzim. Saya salah menyebutkan 2 huruf di dalam Al-Quran, utamanya tanda bacanya. Dan saya rasa itu adalah merupakan kekeliruan yang tidak boleh diulang. Sekira gitu. Buah itu yang suaranya saksuk-saksuk ini, yang di LC ini apa sih? Pak Amir, yang suaranya dari tadi mendesah kayak orang lagi lomba lari gitu. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Dilanjutkan dan saya mohon maaf sekali lagi. Masya Allah. Ya itu ikhwan ya. Jadi Herdi itu apa ya? Dia menggiring ke siapa lah. Al-Quran bukan bicara siapa. Al-Quran tuh bicara apa. Halo, apa itu halo, apa? Bang. Halo, Bang. Hukum. Nah, kalau hukumnya ada, kita tinggal cari siapa nih yang kena oleh hukum dari Al-Quran. Ah, Paulus kena, udah kelar. Halo, Bang. Halo Pak Halak, silakan. Silakan, halo. Hei, halo. Pak Halak. Aduh, sinyal. Lagi dapat dia. Halo, Bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Absen juga dulu Pak Jordan. Pak Jordan, selamat malam Pak Jordan. Ya, aduh, Jordan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, Pak Jordan kemana aja Pak Jordan? 60 tahun baru balik. Kemana aja? Aduh, sudah rindu sama Pak Andi, suaranya ini loh. Enak sama Pak Andi ini. Halo. Halak, Halak sinyal lu. Ya, udah Halak, bagus, silahkan. Ya, nyimak aja dulu Pak Halak, ada Pak Jordan bagus suaranya ini. Pak Jordan tadi membahas mengenai. Saya mau nanya, boleh nggak, Bang? Al-Baqarah. Ntar dulu ya Pak Halak ya. Pak Jordan kira-kira bawa topik apa Pak? Tadi ada topik sih. Apa mau dilanjutin apa topik baru Pak Jordan? Nggak tahu saya. Cuma saya tinggal ngutip tadi sudah closing ya. Itu aja. Untung nggak dihantam sama Herdi tadi itu. Ya gini aja, kenapa Pak Jordan? Kenapa sih ada selama ini kok ribut-ribut antara Tritunggal dengan Wanes itu Pak? Penyebabnya apa ya Pak Jordan? Penyebabnya katanya itu yang dari abad berapa ya? 2 dan 3 itu. Dari sanalah. Dan sekarang jadi warisan terwaris sampai sekarang ini. Begitu. Yang terbaik yang mana Pak? Yang paling benar, yang paling baik menurut Anda? Nggak ada. Yang terbaik. Yang terbaik ya menurut Alkitab aja lah. Apa itu? Iya, Alkitab mengatakan tertulis seperti di Alkitab itu sendiri dari Kejadian sampai Wahyu lah. Tritunggal. Hah? Tritunggal. Tritunggal di mana ayat mengatakan Tritunggal adalah. Berarti Pak Jordan bukan Tritunggal ya? Ya tanya aja sama Pak Awi, Pak Dia. Kita sudah ngobrol di PI sama MDM. Kita sudah di sana. Mereka sudah tahu saya siapa. Oh, jadi Wanes.
Ya saya nggak tahu Wanes kah, Tritunggal kah, mereka aja yang dengar ketika diskusi mereka bisa mengatakan oh saya begini ya saya begini. Coba Pak Jordan saya kasih data terus Anda bahas sama Bang Juma ya. Bapak, Putra, dan Roh Kudus gimana menjelaskannya itu Pak? Nanti arahnya kita tahu nih. Coba Pak Jordan. Oh ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Yaitu berbicara tentang ada satu yang berperan sebagai Bapa, yaitu sebagai perencana yang mengutus. Kemudian yang satu itu menjadi anak, menjadi utusan. Iya. Begitu. Dan Roh Kudus kita tahu bahwa itu adalah roh. Gitu. Iya. Silakan Bang Juma. Ya, gimana ini yang saya bilang cocok ketemu Herdi ini Bang Jordan ini. Bang Jordan, kalau di Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk dan tidak akan pernah menjadi makhluk. Itu di Islam, Bang. Nah, ada hal yang menggelitik di sini di kitab saudara, ini pengajaran orang-orang yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an barusan, bahwasanya sebagian dari mereka mendengarkan firman dari Allah, tetapi mereka kemudian merubah firman itu. Nah, ini Filipi 2 kalau enggak, iya Filipi 2 nomor 7 nomor 6. Ya betul udah 6 sampai 8. Iya betul. Nah di situ dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia kosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim dan tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan diri. Ini siapa ini, Bang? Ya Yesus lah di situ. Ya, nanti setelah belum jadi Yesus dia. Oh iya. Nah ini sebelum menjadi Yesus ini siapa ini? Itu dikatakan oleh Yesus sendiri, sebelum Abraham aku telah ada. Itu Yohanes 8 ayat 58. Ya, berarti yang turun menjadi manusia mengosongkan dirinya sendiri dan tidak lagi menyetarakan dirinya dengan Elohim, itu adalah Elohim. Iya, sesembahan. Ya, Elohim, pencipta langit dan bumi. Iya. Nah, betul. Pencipta langit dan bumi datang ke bumi, mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia. Betul? Betul. Kalau ada 1000 ya 1000 lah persen. Berarti Elohim sudah nggak ada ya, karena sudah menjadi manusia. Oh enggak lah. Di situ mengosongkan diri. Mengambil sebentar. Kata mengosongkan diri bukan berarti bahwa Elohimnya itu hilang. Nah, ini mengosongkan dirinya. Perubahan. Ini mengosongkan dirinya, Bang. Ngerti Gurunda. Aku ngerti Gurunda. Jadi gini ya Pak Jordan ya. Jadi silakan. di sorga itu ada cangkangnya Tuhan ya. Cangkang Tuhan gimana? Saya belum mengerti pertanyaannya. Lah ketika kosong, yang tinggal apa gitu loh. Kan ini Bapa di sorga nih, Elohim di sorga. Dia mengosongkan diri. Nah, berarti kan ada diri yang kosong di sorga, kan gitu? Iya nggak? Ya. Itu kalau manusia kan gini Pak Jordan. Kalau manusia kan mayat ya. Kalau misalnya manusia kosong, itu artinya manusianya mayat gitu. Karena udah kosong. Nah, kalau Tuhan ini namanya apa nih? Elohim nih namanya apa nih? Nah, itu aku udah kasih contoh. Oh ya, gitu. Jadi kita lihat saja ya, ketika dia jadi manusia, apa kekuasaannya hilang? Loh, bukan kekuasaannya kan turun. Nah, kekuasaan ini meninggalkan apa? Tunggu, meninggal. Maksudnya kuasa apa yang dimaksud?
Apakah maksudnya dia ketika jadi manusia kemudian segala atributnya itu nggak berfungsi, maksudnya itu? Bukan, kan gini, ini ada Elohim di sorga, dia mengosongkan diri menjadi manusia. Jadi semua kuasanya kan dia boyong tuh. Pas dia menjadi manusia, di sorga sisa apa? Di sorga. Sisa apa? Sisa apanya Elohim? Cangkang atau apa? Nah gini, tunggu. Kita lihat dulu ketika Elohim ini kan, ketika dia di sorga, tunggu. Ketika dia sorga, berarti dia tidak berkuasa di bumi. Hah? Iya, karena Bapak katakan tadi kan, ketika dia menjadi manusia, berarti kosong di sorga, kekuasaannya hilang. Mengosongkan diri itu artinya apa? Mengosongkan diri? Mengosongkan diri kita lihat saya dulu boleh jawab ayatnya. Ya. Kata mengosongkan diri dalam Ya, ayat nanti itu gantian. Sebentar dulu. Yang dikosongkan itu apa? Filipi 2 nomor 6. Iya yang tadi bagus tuh contohnya yang di live komen tuh. Ini ada bungkus kopi saset. Nah, kopi sasetnya dalamnya dituang. Nah, itu mengosongkan sasetnya kan gitu. Nah, kalau Elohim mengosongkan diri, sisa apa tuh di sorga tuh? Nah, gitu. Kita lihat dulu dari apa? Filipi 2 tadi kan. Kita lihat dulu yang dikosongkan itu apa, gitu kan. Ya. Saya nak kita diskusikan di sini. Sip. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi lawan daripada hamba adalah Tuhan kan, penguasa. Jadi itu coba lihat di dalam ayat 7. Iya, Tuhan penguasa. Hubungannya sama mengosongkan tuh apa? Iya, tentang kata di sini kan dia sebagai penguasa dalam arti kan Tuhan dan hamba. Tuhan lawannya hamba kan? Tuhan dalamnya hamba. Lawannya hamba. Oke, terus? Nah, itulah yang dia kosongkan sebagai Tuhan, penguasa. Itu yang dikosongkan. Maksudnya apa sih? Allah itu kan maha kuasa. Kan harus guru bahasa Indonesia masuk kalau gini nih Res nih. Iya, Pak Guru. Bingung gua. Ya, guru bahasa Indonesia nih. Kalau Pak Jordan dengerin, kalau manusia mengosongkan diri ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak jadi mayat, dia tidak waras atau tidak punya akal. Kalau manusia mengosongkan diri. Tapi kalau Elohim mengosongkan diri, menurut Anda, dia menjadi manusia non Elohim. Betul apa betul? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, tunggu ya. Kita lihat tentang lawan kata daripada hamba. Elohim kosong, Pak. Elohim kosong yang mau dibahas. Apa maksud Elohim kosong? Elohim kan kita tahu sesembahan. Ya, tapi dia mengosongkan diri. Berarti dia Tuhan. Gini Pak Jordan, Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah manusia ini masih ada Elohimnya atau non Elohim? Oh, itu pertanyaannya. Nah, itu dari tadi. Oh, ya. Nah, sekarang ketika dia menjadi manusia, apakah Elohimnya kosong? Berarti kalau sudah dikatakan sebentar dulu. Waktu Elohim menjadi manusia, apakah manusia ini masih ada Elohimnya atau non Elohim manusia ini? Oh iya, pertanyaannya di situ. Kalau sudah menjadi manusia berarti dia manusia kan? Oh, oke, dapat dia. Jadi murni Yesus adalah manusia, tidak ada unsur dwi ngaturnya Bang Joma. Lanjut, selesai. Nah terus yang kosongnya apa Bang Handi? Ngapain repot-repot pakai kata mengosongkan diri? Ya itu nama kamu plaza aja Res. Tunggu. Gue pengen yang kosongnya itu loh. Iya, di sini yang dikatakan di situ kan kaitannya dengan hamba loh.
Jadi jangan kita mengartikan mengosongkan Elohimnya di sini, kemudian kita menarasikan tentang apa-apa semuanya itu. Kita lihat di alur ceritanya di situ. Alurnya apa tuh? Nah, itu dikatakan di situ adalah hamba kan? Nah, ketika dia menjadi hamba berarti dia dari sananya apa? Lawan sananya daripada hamba. Dari lawan daripada hamba kan? Tuan. Sebenarnya ini Res, Iya, ini betul. data Filipi ini Pak, data Filipi ini sebenarnya ini data doktrin yang sulit untuk dijelaskan kepada orang yang berakal. Iya, ini kita tembak balik ke mereka ini. Kalau mau langsung gini aja, Elohim ini mengutus Yesus ke muka bumi. Itu yang bagus. Tapi kalau di Filipi, Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Ini bahasa tidak baku. Perlu penafsiran gitu loh Pak Jordan. Iya, jadi kayak gini Bang Hani, kayak gini nggak sih? Misalnya ya, kita contoh ya. Loh, kok jadi wajah gua? Menjadi manusia di sini kan menjadi hamba. Nah, ini perhatikan. Ah, ini. Tunggu. Nah, ini misalnya nih. Ini penuh nih. Ini penuh. Lalu kemudian mengosongkan diri. Wow. Gitu kan harusnya kan? Nah, ini tuh apanya? Apa ini namanya ini? Ya, saya penuh nih. Donat bagian diri. tengahnya. Iya. Bolong kan? Apa namanya? Donat apa? Donat bagian tengah. Pak Kores gini. Kita lihat apa yang dikosongkan, air kah? Pertama air. Kalau di dalam gelas, air kah? Air yang berisi kopi kah? Air yang berisi susu kah? Air bercampur dengan gula kah? Kan tadi dikatakan cuma air. Tapi kalau di dalam ayat ini secara spesifik mengatakan tentang apa? Benar-benar praktek nggak bener lu. Tentang aduh gimana ini Pak Andi ini, kenapa biasanya agak alim ini Pak Andi ini kok enggak. Saya sementara kan di sini ya udah, kita skip aja di situ dulu ya. Kita beri Bang Juma dari tadi loh. Bang Juma ditanggapi dulu deh ini biar kita pindah satu langkah lagi Bang Juma, silakan. Janganlah kita bernarasi mengosongkan itu hal-hal apa yang dikosongkan. Yang pertama yang harus kita lihat kalau dari segi harafiahnya kan tentang pencipta menjadi ciptaan. Itu yang pertama. Jangan ini dulu Bang, jangan dulu mengosongkan diri dulu. Start awalnya dulu. Yang walaupun dalam rupa Elohim. Ini rupa Elohim loh. Yang nanti mengosongkan diri itu adalah benar-benar Elohim loh. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi apapun dalam rupa Elohim, kekuasaan, keperkasaan, kemuliaan, semuanya itu nanti dilepaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tadi Elohim ini, penggambaran Elohim itu sudah kodrat Elohim dilepaskan lalu mengosongkan diri lalu mengambil sisi kemanusiaan. Jadi Elohim melepaskan keelohiannya, melepaskan semua rupa keelohiannya menjadi bentukan manusia utuh. Karena dikatakan dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi memang tadinya maha kuasa, maha perkasa, maha pencipta. Dia dalam rupa itu, dia lepaskan, dia kosongkan itu semua. Dia masuk dalam dimensi makhluk, yaitu manusia. Lalu merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada lagi Elohim, gak ada lagi. Udah dikosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Lalu mati dia. Udah selesai, gak ada Elohim. Nah, begitulah kehidupan orang Kristen yang harusnya. Lanjut. Oke. Jadi saya tadi Pak Kores silakan dulu. Oh, siapa yang mau ngomong?
Siapa yang mau ngomong? Saya atau? Ya Pak Jordan lah. Mau ditambah? Oh ya. Soalnya tadi saya mau napas aja kok ada suara masuk ini. Jadi saya tadi ini menjelaskan mengosongkan ini ketika Pak Kores penekanannya di mengosongkan diri. Nah kepada Bang Suma dia menjelaskan tentang kemahaannya itu kan. Jadi kita mau membahas mana? Jadi abaikan dulu ya mengosongkan itu. Kita ke mahannya dulu ya. Halo Bang Suma, itu pertanyaannya. Titik fokusnya, poinnya di situ ya Bang Suma. Halo. Iya Bang, iya Bang. Saya sambil jogging Bang. Betul tuh. Ada. Jadi benar. Yang mengosongkan diri itu adalah Dia yang maha kuasa lagi maha perkasa. Kan konsep Kristen itu apa yang Allah mau, itulah yang jadi. Allah itu maha kuasa. Kalau Dia mau jadi manusia, maka Dia jadi manusia, kan itu poinnya di Kristen. Kalau misalnya Tuhan dikatakan tidak bisa menjadi manusia, apa alasan orang Kristen? Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Nah, kemahakuasaan inilah yang kemudian menjadikan Tuhan Elohim itu menjadi manusia, mengosongkan semua kemahaannya, melepaskan semua kemahaannya, lalu kemudian mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba sama seperti manusia. Lalu bukan hanya sampai di situ, Dia merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan taat sampai dia mati di atas tiang salib. Nah, benarlah konsepnya Herdi, bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Yesus. Karena Tuhan yang satu itu melepaskan kodratnya dari ilahi menjadi setara dengan manusia. Jadi Tuhan yang Kristen itu pernah tidak ada, karena menjadi manusia selama 33 tahun. Merendahkan dirinya bukan hanya sebatas manusia, tapi mati selama 3 hari. Itu makanya Tuhan itu cuma satu. Sekali Tuhan itu satu menjadi manusia, ya sudah. Ketika Dia menjadi manusia, tidak ada lagi Tuhan, karena Dia dalam kodrat manusia. Dia sudah mengosongkan keilahiannya menjadi manusia, udah selesai. Jadi Kristen adalah agama yang mengajarkan bahwa alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Demikian. Oh ya, ada tadi narasi agak benar sebenar ya. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika Dia menjadi manusia, Dia di sini Dia tidak menggunakan kekuasaannya itu loh. Kan saya kaitkan tentang kemahaannya itu sudah dapat diwakilkan dengan kata sebagai hamba. Karena sebagai Tuhan kekuasaannya kan, kalau Dia punya apa namanya ya, kalau Tuan tanah ya, Dia kan punya kuasa, Dia perintahkan begini-begini. Nah itu kan Dia tanggalkan, ingin menjadi sebagai apa? Sebagai hamba, katakanlah pekerja di sana. Nah itu sudah jelas. Jadi saya tidak akan membantah itu kalau itu mengosongkan. Tapi jangan kita lupa bahwa yang dikosongkan adalah kemahaannya itu. Tetapi Dia tetap Tuhan. Jadi gini Bang, kalau Anda mengambil contoh Tuan Tanah, Tuan Tanah ini punya jabatan besar. Tuan Tanah, Tuan Takur, dia juga adipati, sekaligus dia bupati dan seterusnya. Dia melepaskan semua jabatannya itu, kemudian masuk menjadi rakyat biasa. Di sana dia dibunuh. Yang mati siapa? Bupati. Yang mati siapa? Tuan Takur. Kenapa dia merendahkan dirinya menjadi rakyat jelata sampai dibunuh oleh rakyat jelata? Yang mati siapa? Ya yang tadi. Apakah masih ada bupati? Jabatannya ada, tapi oknumnya sudah nggak ada. Tuhan itu ada sebagai jabatan, tapi wujud daripada Tuhan itu hakikatnya sudah nggak ada, karena Dia pernah menjadi rakyat jelata dan dibunuh oleh rakyat jelata. Ini yang diimani oleh teman Kristen. Tuhannya nuzul menjadi manusia, mengosongkan diri dari kodratnya sebagai Tuhan. Dia kosongkan dirinya, lalu hidup menjadi hamba, yaitu manusia.
lalu merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Selesai. Maka endingnya adalah Kristen pernah meniadakan pencipta langit dan bumi selama 33 tahun plus 3 hari 3 malam di bawah tanah. Demikian. Iya. Nah itu nanti masalahnya besar kali nanti itu Bang. Yesus yang manusia di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah sekarang permasalahannya, Tuhan tadi yang mengosongkan dirinya tadi itu, yang sudah tidak ada lagi ketuhanannya, mati. Siapa yang menghidupkan? Nah, jadi apa yang mengatakan itu siapa yang menghidupkan? Penjelasan siapa? Penjelasan dari Bang Suma tadi itu betul ketika dia datang merendahkan. Saya tidak akan membantah itu. Ya, sudah jelas dia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib 3 hari di alam maut sana, mati di sana, dan dia bangkit. Nah, tadi apa kelanjutannya itu? Soalnya terlalu tadi Anda sudah mengakui nggak bahwa pencipta langit dan bumi itu meninggalkan kemahakuasaannya menjadi setara dengan manusia? Anda sudah akui kan? Betul. Nah, dalam kondisinya sebagai manusia, kodrat keilahian Tuhan pencipta langit dan bumi sudah nggak ada. Ibaratkan pesawat Bang, alam semesta ini, pilotnya berubah menjadi kecoa. Gak ada lagi yang menjalankan pesawat. Bagaimana alam semesta ini selama 33 tahun tanpa Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Pesawat sementara mengudara di atas ketinggian 30.000 kaki, tiba-tiba pilotnya menjadi kecoa. Siapa yang menekan tombol? Allahu Akbar, meledak. Boom, hancur alam semesta ini. Apakah seperti itu konsep diajarkan oleh para nabi? Gini Pak, saya tidak akan gimana? Silakan. Di sini kita akan melihat bahwa dia datang dalam konteks untuk penyelamatan, ya, untuk penyelamatan. Karena yang mati sebenarnya manusia, kemudian dia menggantikan itu. Kalau mau dikatakan bagaimana dia mengosongkan kemahaannya, ya betul, karena dia memang mati. Tetapi apakah ketuhanannya itu hilang? Tidaklah bagi kami. Apakah kekuasaan di sorga itu menjadi katakanlah, kalaupun sudah ditinggalkan kemudian apakah kacau balau di sorga? Tidak. Karena ada nubuatan, dia datang sesuai dengan nubuatan, dengan sebuah program rencana kerja dari dirinya sendiri. Begitu, karena apa? Ketika dia datang kemudian mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa dialah yang menciptakan kematian itu sendiri, dan dialah yang akan mengalahkan maut itu sendiri, kematian itu sendiri. Sudah jelas, karena kematian itu adalah ciptaan sekunder dari dia sendiri, bukan ciptaan primer. Seandainya manusia tidak makan, pasti manusia tidak akan mati. Terciptanya kematian itu karena mereka melanggar perintah. Maka Tuhan ciptakan kematian. Karena mereka sudah mati, bagaimana caranya supaya manusia itu hidup? Maka dia datang sendiri. Karena apa yang dia katakan, ketika kematian itu sudah tergaris, maka dia konsekuen menggantikan posisi itu. Begitu. Allahu Akbar. Aduh, saya punya perut sakit ini. Tuhan datang dengan program kerjanya. Gini Bang, begini saudaraku, Bang Jordan. Tadi yang mengosongkan diri kan Tuhan pencipta langit dan bumi, datang mengambil rupa manusia, dibunuh oleh manusia. Kenapa saya mengatakan kekristenan menghilangkan Tuhan selama 22 tahun? 33 tahun.
Ya, kurang lebih lah. Tuhan alam semesta tidak pernah hilang kendali dia karena dia telah menjadi manusia. Bukti, ketika dia menjadi manusia, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini kehendak aja sudah nggak ada lagi. Kemudian apa? Berkata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Udah nggak ada lagi, hilang kendali. Kemudian apa lagi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kehilangan kendali sudah dia. Lalu dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat. Anak tidak tahu, hanya Bapa. Loh, Bapa sudah menjadi manusia, semuanya hilang. Dan kita bisa lihat dalam Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah berdiam secara jasmani. Ayo, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Subhanallah. Jadi jasadnya Yesus itu bukan hanya rohnya, jasadnya Yesus itu adalah Elohim itu. Jadi yang nete itu adalah Elohim. Yang makan dan disuapin dan diceboin itu adalah Elohim. Kolose 2 nomor 9 saling menguatkan dengan Filipi 2 6 sampai 8. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti yang keluar dari rahim Maria itu benar-benar adalah Elohim. Yang nete adalah Elohim. Yang ditampar diludahi tentara Romawi, yang digantung di atas tiang salib, benar-benar Elohim. Yang dibunuh, yang dicabut nyawanya di atas tiang salib, Yohanes 19 nomor 30, yang minum anggur lalu mati menyerahkan nyawanya, adalah benar-benar Elohim. La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 33 tahun plus 3 hari. Pesawat yang sedang ada di atas ketinggian 30.000 kaki, kehilangan pilot berubah menjadi kecoa. Apa yang terjadi? Gedum! Pesawat meledak, alam semesta ini musnah seketika. Gimana ini Bang Jordan? Apa konsepnya yang salah? Atau Tuhannya yang salah program kerja? Atau gimana ini? Kayaknya ada yang harus dapat nilai error ini nanti. Karena program kerjanya tidak berjalan, tidak sesuai dengan riset lebih awal. Masya Allah. Silakan Bang Jordan. Ya, saya tidak akan membantah apa komentar Bapak. Betul sekali itu. Betul. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu kita ajak teman-teman kita tepuk tangan, utamanya yang dibawa. Masya Allah. Ya betul. Karena dia memang mati kok. Tapi bukan mati sia-sia, Pak. Ada maksud. Itu yang dikatakan tadi bahwa dia datang bukan atas kehendakku sendiri. Itulah yang dikatakan bahwa memang sudah ada rencana dia datang. Dia datang dengan suatu garis. Dan dia tidak boleh melewati garis. Dia harus sesuai dengan garis, sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan rencana. Begitu. Yang intinya di situ adalah garis keselamatan untuk manusia. Itu aja. Abangku, bagaimana mau memberikan keselamatan kepada manusia sementara dia sendiri pemberi selamat itu mati berubah menjadi makhluk selama 33 tahun. Sudah begitu dia mati meledak dia. Gimana mau memberikan keselamatan? Pergantian. Betul itu Bang. Betul dia mati. Bang Andi lanjut Bang Andi. Jadi di sini ada pertukaran ya. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan mereka harus mati. Nah, ada rencana Allah untuk menyelamatkan supaya manusia itu hidup. Maka ada satu cara menggantikan siapa yang mati. Tidak mungkin Allah yang akan mati. Jadi dia harus datang jadi manusia, menggantikan manusia yang mati itu, supaya manusia itu hidup, dia yang mati. Itu betul kata analoginya Bang Juma. Bupati, jadi bupati ini tidak dia apa namanya ya? Dia ke rakyatnya menjadi rakyat jelata. Terus mati dia. Ya. Orang bupatinya sudah mati, ya jabatannya masih ada. Kan gitu ya? Iya, tetap sekalipun dia manusia. Enggak, jabatan bupati ada, tapi yang sebentar Pak Jordan. Jabatan bupati ada, tapi bupatinya mati. Orangnya, oknumnya.
Hai. Ketawa dong. Masa saya ketawa gimana sih? Allahu Akbar. Masya Allah, saudaraku Jordan. Alkitab ya. Ya, arti kematian. Iya, kita harus tahu mengerti arti kematian. Kematian itu kan cuma terpisahnya jiwa roh itu terpisah dengan Pak Jordan, untung aja nggak ada yang sabotase jabatan bupati itu karena bupati mati. Oh, karena sudah digariskan. Makanya tidak ada malaikat yang menguasai sorga pada waktu itu. Kosong sorga ya, turun ke dunia semua ya. Tidaklah, ada kerubim, serafim, ya mereka masih di sana, Michael di sana. Oh, menjaga tahta Elohim ya. Tapi Elohim nggak ada, dia di dunia. Ya karena memang dia jadi manusia. Kan? Itu sudah jelas. Memang di dalam Filipi itu kami tidak mau menyangkal, malah kami bersyukur Pak. Kami yang nggak ada Pak Jordan, itu nggak ada yang sabotase loh. Iya makanya tidak bisa karena apa? Dia kan ketika menjadi manusia kan dikatakan di situ apa? Segala kekuasaan di langit dan di bumi telah diserahkan kepada Dia. Iya. Gitu. Ya, artinya ya Elohim, jabatan Elohim itu masih ada. Tapi yang menjabat Elohim mati di muka bumi kan gitu. Kematian kan bagi mungkin ajaran Bapak itu sesuatu yang finish ya. Akhir dari segalanya. Contoh nih ya, saya kasih contoh lagi nih. Ada negara yang namanya Burundi gitu ya. Mohon maaf nih ya. Presidennya itu turun ke rakyatnya, membela rakyatnya, dia mati. Tapi ke istananya terus jabatan presidennya masih ada. Cuman oknum presidennya ini mati gitu ya. Iya kan gini. Bagaimana kira-kira kalau ada yang kudeta itu loh, yang ngisi karena kosong gitu loh. 33 tahun loh. Tidak bisa karena begini. Dari ajaran arti kematian itu akhir segalanya. Tapi di dalam ajaran kekristenan kematian itu cuma pemisahan tubuh, jiwa dan roh. Yang mati, yang habis itu adalah tubuh daging ini. Tetapi roh itu tidak akan mati. Sedangkan roh manusia itu tidak akan mati, jiwa tidak akan mati. Ya, apalagi Yesus yang memiliki roh Allah, mana bisa dia mati? Tapi persoalannya jadi Pak yang Jordan, mati ini cuma pemisahan. Sabar dulu ya. Saya jelaskan dulu ini ya. Iya silakan Pak. Jadi ketika dia mati ini, rohnya itu pergi menginjili kepada roh-roh manusia. Jelas dalam melakukan ada di dalam Petrus kalau nggak salah itu ya. Melakukan penginjilan di sana. Bukanlah akhir segalanya ketika mati kemudian tidak berdaya. Justru dia yang berada di alam maut. Alam maut ini berbeda dengan neraka, Pak. Iya. Alam maut ini adalah di mana roh-roh manusia itu ada di sana, jiwa itu ada di sana, ya. Nah, inilah Yesus ke sana. Dan untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas ciptaannya termasuk alam maut ini. Dia yang ciptakan ini alam maut ini. Karena ketika manusia, sebentar dulu Pak, ini agak panjang memang. Karena dari sekian banyak diskusi, ya, Pak Andi mungkin belum tahu tentang arti kematian ini. Tuhan sudah apa itu kematian Pak? Coba terusin Pak. Sabar. Tuhan sudah ciptakan kematian ketika ada pelanggaran. Ditempatkanlah itu di alam maut sana. Di sanalah manusia itu ditampung. Nah, Yesus mati di sana, ke sana. Dan kemudian karena dialah yang menciptakan baik kematian maupun alam maut, maka dialah yang akan apa? Keluar dari sana. Dialah yang sulung pertama-tama keluar dari sana. Maka itulah yang disebut dengan kebangkitan. Iya, paham. Begitulah. Jadi padahal lebih duluan Lazarus bangkit daripada Yesus. Oh iya, betul sekali. Tapi Lazarus mati juga.
Apakah Lazarus hidup? Bentar dulu Pak Yordan. Jadi Elohim ini menciptakan kematian, terus mengalami kematian, terus kemudian bangkit dari kematian, gitu ya? Itu memang betul. Ya betul. Elohim menciptakan kematian, mengalami kematian, terus menikmati kematian, gitu ya? Iya, karena ketika manusia mati, kan dia mengasihi manusia, Pak. Masuk ulangnya ntar. Jadi di sini Pak, coba perhatikan ketika Masa bilang gitu Mas Ulang, katanya Mas Ulang anaknya orang merasai. Lanjut semangat Bang Yuran, semangat. Ya betul. Jadi gini Pak Andi, ketika manusia ada di Taman Eden kan Tuhan sudah bilang, jika engkau memakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu pastilah engkau akan makan pohon, Bang. Masa pohonnya, buah pohon. Jangan makan pohon. Salah makan pohon. Jika engkau makan buahnya itu pasti engkau mati. Nah, disitulah kematian itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Gini Pak Yordan, ya Pak Yordan, jangan kemana-mana dulu ah. Jadi gini ya. Jelas itu kok. Jadi Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Elohim menciptakan kematian. Saat dia menjadi manusia, dia ikut mati bersama dengan ciptaannya, gitu ya, dan menikmati ciptaan kematiannya itu. Kemudian dia bangkit lagi, kembali menjadi Elohim. Menikmati, jangan katakan ada seperti itu menikmati. Turun ke apa ya? Merasakan. Ya turun, kata di dalam Al-Bahasa Alkitab dikatakan turun ke alam maut. Gitu turun ke alam maut. Jadi berarti di bawah kuburan itu ya? Kuburan itu kan cuma berdiamnya tubuh daging ini menjadi tanah. Iya, alam maut kan di bawah tanah, Pak. Alam maut kan di bawah tanah, Pak. Oh, tunggu. Kita tidak bisa katakan itu seperti itu, tapi boleh-boleh saja ya. Tetapi jelas itu bahwa tubuh ini kan kembali kepada debu tanah. Iya. Tetapi jiwa roh itu ke alam maut. Oh, jadi begini ya. Jadi Elohim, Pak Jordan, jadi Elohim yang Anda maksud itu ya merasakan kematian di alam maut, begitu ya? Ya, betul. Iya, jadi Elohim pernah mati. Iya, memang betul. Yang mati kan cuma yang binasakan adalah tubuh, tetapi roh jiwa itu nggak mati. Manusia aja nggak mati, apalagi Yesus. Artinya, itu kan kalau di dalam berapa hari Pak itu di alam maut itu Pak? Berapa hari dia beraktivitas di alam maut? Kalau Yesus berapa? Kalau Yesus kan 3 hari gitu. Kalau Elohim berapa hari? Dialah di sana. Nah, saya Pak, ini satu gambaran. Kan saya sudah sering diskusi dengan Muslim yang lain, mengatakan bahwa ada siksa kubur yang disebut dengan alam barzah. Elohim kena siksa kubur juga. Elohim. Oh, nggak ada di dalam ajaran kami itu mengatakan alam maut itu adalah siksa kubur, bukan seperti itu. Sebab di dalam Daniel. Terus ngapain dia di kuburan, Pak? Tunggu Pak. Di dalam Daniel 12 ayatnya yang terakhir, Yesus katakan begini kepada Daniel, tapi engkau Daniel beristirahatlah. Kata beristirahat itu engkau mati, tetapi akan dibangkitkan lagi, gitu. Jadi di alam kubur itu Pak, ngapain aja sih Elohim itu Pak? Alam maut itu ada di dalam 1 Petrus, dia itu menginjili. Ada roh-roh di sana. Roh-roh siapa aja Pak? Roh-roh yang meninggal yang belum mendengar tentang Taurat juga di sana. Ada rohnya Paulus nggak Pak? Ada rohnya Paulus nggak di situ? Ya jelas ada di sana, tetapi bukan ketemu lagi di sana.
Tetapi yang menjadi tujuan Yesus ke sana bukan Roh Paulus, tapi mereka yang belum mengecap tentang hukum Taurat dengan Injil yang diberitakan. Oh, jadi mengajar Taurat dan Injil di alam kubur. Injil. Oh, mengajar. Jadi masih ada kesempatan orang belajar di alam kubur. Iya, karena kan mereka berbeda dengan Pak Andi. Kalau Pak Andi sekarang ini mendengar tentang Injil, tapi mereka itu tidak dapat dijangkau oleh hukum Taurat dengan Injil itu sendiri. Ya, paham, Pak. Ini Iya, ada holy. Dengerin dulu, Pak. Ini ada holy. Jadi holy lu masih ada kesempatan 2 kali nanti kalau lu mati. Lu masih ada kesempatan nanti di alam kubur belajar Injil sama Taurat. Lu santai aja di situ. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Roh yang saya maksudkan di situ adalah mereka yang tidak pernah mendengar waktu masa hidupnya, tidak mendengar tentang hukum-hukum Taurat, Orang-orang yang tidak percaya hukum Taurat dan tidak mengenal diinjilin lagi di sana diajarin. Salah pertanyaannya, bukan tidak percaya, mereka yang tidak pernah mendengar. Perhatikan kata saya. Dia tidak mereka pernah mendengar tentang ajaran Tuhan. Kayak orang-orang tidak pernah mendengar dakwahnya Yesus gitu ya. Nah, didakwai ulang lah, diceramai ulang di sana, diajarin ulang. Bukan orang-orang yang mati sebelum Yesus. Oh, orang-orang yang mati sebelum Yesus. Berarti ada para nabi dong di situ. Tunggu. Tadi kan pertanyaan tadi, dia menginjili Roh Paulus. Paulus belum mati pada waktu itu. Bagaimana dia? Misalnya rohnya Nabi Adam ada. Ada, tetapi bukan mereka sasaran daripada Yesus. Kira-kira siapa itu, Pak ya? Mereka yang jelas saja ada manusia kan. Coba kita lihat ketika di dalam Kejadian kalau nggak salah ya, ada keturunan di sana. Ya, misalnya ini rohnya ini Pak. Sebelum sebelum air bah. Iya. Oh iya. Salah satunya sebelum air bah. Jadi orang-orang yang tersapu air bah di situ ya, karena mereka nggak mau mendengar gitu ya. Gini Pak, jarak antara Adam dengan Nuh ketika Adam jatuh dalam dosa sampai Nuh itu ada kurang lebih 1000 tahun. Oh. Nah, ada nggak rohnya ini Pak? Sabar dulu, saya belum. Iya Pak. Jadi orang yang di zamannya Nuh itu mereka sudah mendengar Injil. Kan manusia pada waktu itu umurnya berapa? Iya. 100 berapa? Berarti ada orang yang umurnya dari Adam sampai sebelum Nuh lahir. Mereka lah yang termasuk yang diinjili gitu. Jadi gini Pak Yordan, ada nggak rohnya tentara Romawi yang Algojo itu juga Pak? Oh ya kan mereka belum ada, tetapi kan pada waktu itu mereka belum mati. Yesus sudah disalib duluan. Iya, nggak ketemu dia ya Pak ya? Iya nggak ketemu, kan mereka masih hidup. Iya juga ya. Iya, jadi sebenarnya ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka sudah sementara melihat Injil itu sendiri. Gitu Pak. Di dalam alam roh itu kan ada makan minum, tidur, istirahat gitu Pak, nggak ada ya? Tidak dijelaskan seperti apa di dalam Alkitab. Iya. Kalaupun ada, mungkin saya belum menemukan Pak. Tapi yang jelas di sana ada aktivitas belajar mengajar ya Pak ya? Jangan ngarang Pak Andi sayang, janganlah ngarang. Ya gitu kan loh. Tadi menginjili Pak, itu kan mengajar. Oh ya betul, tetapi kan itu cuma di zaman Yesus. Iya, waktu itu 3 hari Pak, ada proses belajar mengajar itu. 3 cuma hari di sana lah. Iya. Nah, sesudah itu Pak. Jadi sesudah itu orang-orang di alam kubur itu, di alam maut itu terselamatkan dong karena udah diketemu yang Yesus 3 hari gitu ya.
Ya, bagi yang menerima kan tidak ada penjelasan apakah mereka menerima atau tidak. Oh, berarti ada roh juga yang membangkang di sana. Ah, Ya, ngapain saya gue belajar kan sama tidak lo? ada. Orang Iya. udah jadi roh, gitu ya. Mungkin ada tetapi kan tidak dijelaskan. Nah, kalau saya menambahkan berarti saya menambahkan juga, nggak bisa saya bagi. Bang Jordan. Ya. Andi, pada saat alam semesta ini kehilangan Tuhan, dia menjadi manusia Yesus. Siapa yang mengatur kehidupan yang ada di Indonesia, di Nusantara? Indonesia belum ada pada waktu itu, Iya, Pak. alam lain selain di Yerusalem. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia, kemudian kekuasaannya itu di dalam perhatikan, kita perhatikan dulu tentang penting tadi. Tadi sudah dia kosongkan dirinya, Bang, menjadi setara, menjadi manusia, menjadi jasad, Kolose 2:9. Nah, siapa yang mengatur kehidupan yang ada di India? Di India pada waktu itu, seandainya ada pada waktu itu ya. Ya memang ada kan, karena ada lebih duluan Hindu daripada Yesus. Siapa yang mengatur kehidupan di India? Nehi beri cakatum berajahe. Yang mengatur orang hidup di sana siapa? Ayo Bang, semangat. Bang Suma, iblis aja punya kekuasaan, gak berani mengambil tahta ketika Yesus turun jadi manusia. Iya, maksud saya siapa yang mengatur, siapa yang mengatur, siapa yang mematikan pada saat Tuhan pencipta dan bumi jadi manusia. Gitu loh maksud saya, Bang. Siapa yang mengatur ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung di udara, yang orang mau melahirkan dan seterusnya. Orang-orang, pokoknya siapa yang mengatur kehidupan setelah Tuhan penciptanya itu berubah menjadi manusia, apalagi pada saat dia penginjilan di dalam kubur. Siapa yang mengatur kehidupan, Bang? Oh ya. Oke. Ini kan sudah berada pada sebuah sistem. Oh, ada program kerja? Bukan. Bukan ini lagi. sudah diatur yang disebut dengan natural, ya, alami. Tapi yang mengatur Tuhan itu penjaganya sudah nggak ada. Selesai Ada BPJS. Simpan dulu pertanyaan, nanti selesai dulu ya. Bahwa ketika ini sudah diatur bukan berarti ada lagi yang akan merubah, karena dia sudah atur. Contohnya ya, ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kita berada di dalam dunia pohon itu. Nah, itu sudah ada sistemnya di sana. Jadi ketika Tuhan pun mati, bukan berarti bahwa sistemnya berubah di sana. Nggak seperti itu. Kan dia cuma datang sesuai dengan penggenapan nubuatan. Oh, begini Pak Jordan. Waktu dia turun ke bumi, dia sudah terformat selama 33 tahun yang terjadi, Pak Juma. Begitu. Dia udah format dulu. Begitu. Jadi iblis saja yang yang katakanlah punya kuasa. Contohnya dia sempat mengambil anak-anak daripada Ayub. Bang Handi aja. Dia nggak bisa mau menduduki sorga. Bang Handi aja yang ikut, aku nggak ikut-ikutan. Sabar dulu. Sama malaikat Michael aja dia nggak mampu. Michael. Apalagi sama kerubin, serafim, Jackson. Enggak, Bang Handi aja yang ikut-ikutan mengiyakan, aku enggak. Bang Handi aja. Ada di setting. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, di Mazmur 121. Di situ dikatakan Tuhan penjagamu adalah Tuhan yang menaungimu di sebelah tangan kananmu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Ini siapa ini, Bang? Yang tidak tidur apalagi mati. Ini ada oknum lain yang mengambil tahta Yesus Elohim yang jadi manusia ini. Gimana ini, Bang? Oh, jangan dulu Bapak mau kawinkan ya antara ayat itu dengan kematian. Tidak, kan pada saat Tuhan berubah menjadi manusia, Elohim, ternyata ada yang menjaga Israel, dan penjaganya itu tidak terlelap dan tidak tertidur, apalagi mati. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Betul, ide Nah, ayat siapa? apa dulu? Ini siapa ini? Ini siapa? Itu ayat apa itu? Ini sudah ada yang ngambil ke Elohim, sudah ada yang ngambil Bang Handi. Ada yang ngambil. Ada yang sabotase. Ada yang sabotase Bang Jordan. Oh, udah ada ya. Gini, Bang. Gini abangku sayang, ini abangku sayang. Ada yang sabotase. Ayat itu harus ditempatkan di posisi bangsa Israel. Ada yang kudeta Elohim. Ada yang kudeta, ada yang kudeta, ada yang mengambil alih. Bagaimana Bang Jordan ini? Jangan-jangan Bang Jordan ini juga jelmaan daripada ini, jelmaan Yesus bukan Bang? Jangan-jangan loh. Janganlah berkata begitu. Jangan. Kita ini cuma manusia biasa. Tapi gini, ayat itu jangan dicoba. Mana tahu Bang Jordan pura-pura tidak mengaku supaya tidak dilempari batu sama orang. Aduh, gimana? Aku ini sangat bersyukur aja Tuhan sudah sayang saya. Iya betul Karos, betul. Lanjut Karos. Allahu Akbar. Jangan mencopot ayat kemudian dibenturin ketika Yesus gitu. Itu kan pada waktu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan kudeta, bukan. Tidak ada ya. Kudeta gimana lagi? Jadi tidak ada ya yang yang akan menyentuh Israel karena mereka itu sudah dijanjikan sebuah negeri dan akan mendudukinya dan Tuhanlah akan menjaga. Namun kalaupun mereka memberontak ya, menyalahgunakan aturan-aturan yang ada, mereka itu dihukum, dan dihukumnya kemana? Kepada pembuangan. Pembuangan kemana? Ke Babel. Nah Tuhan, tunggu bang. Jadi bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai penjaga Israel sementara mereka memberontak? Maka Tuhan hukum. Dengan cara Tuhan menjadi makhluk. Oh lain itu sebelum ini bang. Abangku sayang mencoba tentang bangsa Israel. Masalahnya pertanyaan ini mau dinyatakan seolah itu berlaku di zaman Yesus, sementara Bang Jordan cuma berlaku untuk bangsa Israel kalau mereka berada di tanah perjanjian itu. Bang Jordan sebelum naik ke sini berapa botol Bang? Hah? Berapa botol tadi di topi miring sebelum naik? Aku enggak menyentuh Pak. Aku enggak mau menyentuh itu. Cuman dipakai cuci muka. Kalau untuk kesehatan, ya sedikit kita aja. Sedikit aja. Tapi saya tidak disentuh, tapi kalau untuk kesehatan sedikit aja. Bang Handi coba ini narasinya disimpulkan Bang Handi, habis itu ditanya sama teman kita Bang Holly dan juga Tanpa Batas. Apakah mereka mengerti tentang penjelasan saudara kita Jordan, karena ini sangat mengedukasi kayaknya. Silakan Bang Handi, tolong Bang. Ya. Aduh, tapi kita sudah berapa jam ini ya? Baru 6 hari Pak, belum 7 hari, sehari lagi. Pandi, ada aja nih Pandi ini. Tanya, coba. Silakan Pandi. Ada yang mau ikut campur nggak nih? Silakan. Ada yang mau ikut campur? Silakan yang mau ikut campur. Ada nggak? Jangan bikin nasi campur. Nggak, maksud saya ada yang mau mungkin berbagi gitu loh. Soalnya, ya tapi tinggal berapa pertanyaan, soalnya besok saya ada aktivitas ini. Ini sudah larut Pak. Kita kan sering ngobrol. Jadi saya simpulkan ya Pak Jordan ya, begini ya, bahwa Elohim itu mengosongkan diri, turun ke bumi, artinya oknum Elohimnya ini kosong di surga, dia ada di bumi. Tapi jabatan Elohim itu kosong, tidak ada yang ngisi. Nah, supaya dijaga jabatan itu nggak ada yang kudeta, dijagalah oleh yang Anda maksud tadi itu ya, kerubin apalah segala macamnya. Iya. Tapi tahtanya ada, penjabatnya nggak ada, karena dia turun ke bumi. Betul ya Pak Jordan? Ya, menjadi terbatas. Tapi dari data yang dibawa Bang Juma ada yang kudeta loh. Hah? Gimana itu Pak, ada yang kudeta dia?
Lanjut Karena- dulu. Disodorkan kepada teman kita Kristen yang lain, apakah kemudian mereka mengerti supaya mereka menjadi Kristen yang baik? Ya, Ada boleh Kristen tuh. bisa di sini yang lain, Kristen Ada. Dari tadi mereka manggut-manggut, Bang Holly dan Tanpa Batas. Mereka sangat paham dan rasa-rasanya pingin ke gereja terus setiap hari setelah mendengarkan khotbah dari Bang Jordan. Imannya Holly mereka ada- semakin kuat. Ya coba Bro Oli gimana Bro Oli? Lu dengar nggak tadi Bro Oli hiburan malam ini? Gua sudah bosan mendengar ini semuanya, jadi gua tutup telinga. Masalah sih kalau mau Bagaimana ini host tamunya tutup telinga dan mendengarkan? Ya Allah ya Karim. Lanjut. gini. Enggak gini loh. Aku mau Kalian tanya ini sama kan- Pauli. Tunggu. Gimana? Enggak. Saya mau tanya. Bentar, bro. Saya tanya apa Enggak. Pauli? Gimana? Pauli saya boleh tanya. Kalaupun memang sudah bosan, berarti Bapak bisa menjelaskan lebih terperinci lah dari saya. Silakan. Gini brother, kita ini sebagai orang Kristen, ya kan? Ini kan hampir setiap hari gue ikut diskusi seperti ini. Lagi-lagi gue harus mengeluarkan sebuah kata-kata seperti ini bro. Tar. Bahwa manusia itu tidak dapat mengerti atau membuat bisa dimengerti perihal tentang Tritunggal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tak terbatas. Ya, jadi kalau seseorang pernah berkata bahwa mereka itu bisa mengejarkan doktrin Allah Tritunggal, mengerti secara sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Jadi sampai ayam tumbuh gigi pun kita nggak akan bisa sanggup, Brother Jordan, untuk menjelaskan hal seperti ini kepada mereka. Seperti Gini Pak, gini Pak, Bapak kayaknya nggak nyimak ya. Kami tidak membahas Tritunggal. Coba tanya Pak Andi di sini. Kenapa Bapak membahasnya dari Tritunggal? Allah diri itu kan Tritunggal, nanti ujung-ujungnya pasti ke situ. Contoh tadi kan Allah mengosongkan diri, ya kan? Itu manusianya kemana Allahnya? Itu kan sama halnya bolak-balik ke situ. Jadi kita nggak akan bisa memahami secara sempurna Pak tentang konsep, tentang pekerjaan Tuhan. Kita nggak akan bisa memahami sepenuhnya. Makanya itu yang saya tadi katakan, kalau bisa kita memahami konsep Tuhan, kok dia bisa jadi manusia, kok dia bisa mengosongkan diri, seperti itu. Nanti Bang Juma pasti kutip lagi ayat di Amsal, jangan bersandar kepada pengertian, kayak gitu. Ya Bang Juma. Jadi maksudnya begini, kenapa? Iya betul. Sengaja diam. Betul, sabar Bang Juma. Jadi Bapak tadi diam bukan berarti mau membantah saya atau setuju dengan saya, tetapi nggak mau diskusi dengan mereka gitu Pak. Saya setuju dengan Bapak. Oh pasti saya setuju banget Pak. Makanya saya terus dampingi tadi. Dari tadi Bapak ketika Bapak lagi ngobrol, saya berdoa Pak buat Bapak Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini hampir tiap hari diskusi sama mereka Pak. Dan diskusinya itu bukan 1 jam 2 jam, bahkan bisa sampai jam 5 subuh Pak. Dan itu bolak-balik ke situ terus. Makanya kalau saya secara pribadi, saya menutup diri ketika berdiskusi hal-hal seperti ini. Lebih baik contoh, di mana keaslian Alkitab, keabsahan Alkitab. Kemarin saya sama Bang Handi perihal tentang dogma beribadah, ya kan? Karena kalau kita berbicara tentang keilahian kekristenan itu pasti muter-muter Pak, dan jadi bingung. Oh ya Pak, Pauli, gini. Aku kan tadi cuma menjawab pertanyaan. Saya mengalir aja karena ditanya itu yang saya jawab. Gitu, saya datang bukan dengan memakai tema dan lain-lain sebagainya. Aku cuma masuk kan tanya sama Bang Andi, apakah saya sangat jarang di sini atau gimana, pernah ketemuan atau tidak? Tanya Bang Andi aja sendiri. Pak Jordan ini sparring kami diskusi udah 60 tahun yang lalu. Ini baru 60 tahun baru nongol lagi nih. Gitu. Iya ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi umur Pak Jordan itu 120 tahun sekarang.
Dia terlalu banyak bunga-bunganya, Pak. Jadi terlalu melebih-lebihkan lah. Makanya kami diskusi ini, lihat aja ketawa-ketawa. Memang sudah dari jumlah ya Pak Andi ya. Iya Pak Jordan. Daripada jumlah kita memang sudah, cuma saya paling suka dengan Pak Andi ini karena dari Zoom ini saya sudah kenal, wah ini pertanyaannya tajam, menggigit, pedas, tetapi punya etika. Itu yang saya suka loh. Membuat iman saya harus menggali lebih dalam tentang Alkitab ini. Sebab Membuat gigi Pak Jordan juga keriting ya Pak ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau melihat bahwa, aduh, pemahaman saya kok masih kurang. Sebab ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menusuk gitu loh. Ya, paling tidak Bang Jordan ini jujur dibandingkan yang lain, bahwa keadaan ketuhanan Kristen itu sebenarnya kalau mau kita ikuti alur Bible, maka yang benar itu seperti Bang Jordan, Tuhannya menjadi manusia, tidak mempertahankan keilahian, tetapi mengosongkan diri, menjadi setara. Jadi terbatas karena dia mengatakan setara dengan manusia. Berarti batasnya sudah ada. Cuman teman-teman Kristen ini kan maksudnya tidak masuk akal deh, makanya dia paksakan dengan konsep Tritunggal. Itu sebenarnya pemaksaan. Mau menuhankan Yesus tapi tidak masuk akal, sehingga muncul konsep Tritunggal. Tritunggal itu sebenarnya akal-akalan, karena ketidakberdayaan kemudian menjadikan Yesus yang manusia itu seperti benar-benar Elohim. Maka dia mengatakan dia hanya dalam rupa manusia. Pada saat dia mati dia manusia, pada saat dia membangkitkan orang dia adalah Tuhan. Kayak gitu. Mereka yang bingung sendiri. Bikin dominator dia ya. Pak Jordan ini yang benar. Yang lainnya itu malu-malu mengakui. Sebetulnya sih nggak bingung juga ya. Nggak bingung juga. Bagaimana tidak bingung Bang Holi? Di sisi lain Tuhan, di sisi lain manusia. Bagaimana bisa Anda mengatakan sebuah cincin itu adalah cincin emas 100%, kalau cincin itu juga 100% adalah batu biasa? Kebingungan demi kebingungan yang kemudian dibungkus dengan asumsi liar. Itu pasti tuh. Tengok aja. Makanya Anda menghindari membahas ini kan. Anda lebih condong kepada kitab tentang yang lain-lain daripada konsep ketuhanan. Karena Tritunggal itu adalah wujud ketidakberdayaan Kristen mempertanggungjawabkan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya mereka. Mau mengakui dengan mulutnya tapi akalnya menolaknya. Inilah yang terjadi. Bang Jordan ini adalah contoh Kristen yang paling jujur di antara semua Kristen yang pernah saya temui. Waduh, Bang Juma, tapi kenapa? Bang, minta nomor rekeningnya tuh, Bang Juma, kirim nomor. Bang Juma. Iya gimana Bang? Kemarin, kenapa kamu menjatuhkan saya? Katanya saya ini raja pembual. Kenapa Iya kan? orang bilang sepertinya mengangkat-ngangkat gitu loh? Bukan gini Bang. Gini saudaraku Jordan. Ini kalau berbicara mengenai Tuhan, itu hakikatnya 1, 2, atau 3. Anda adalah Kristen yang paling jujur. Tuhan itu satu, yaitu yang telah menjadi manusia. Itulah Tuhan itu sendiri. Anda yang paling top di bidang itu. Tapi ketika kita teliti lagi, kita bedah di meja akademisi tentang Tuhan yang satu itu adalah anak Maria, di situ Anda jadi pembual. Gitu loh Bang. Karena tidak mungkin Tuhan mati dibunuh oleh makhluk. Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan itu makan ikan goreng. Gak mungkin. Gak mungkin Bang. Itu. Apakah saya harus menyangkal perkataan daripada malaikat? Dia katakan kepada Maria apa? Hari Tuhan ini lahir kepada gembala-gembala. Ya, Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Perkataan malaikat kepada gembala. Apakah itu harus saya gugurkan? Bukan. Bukan Anda gugurkan. Bukan. Ketika saudaraku Jordan mengatakan Tuhan menjadi manusia, manusia dibunuh oleh manusia, maka konsep ini Anda dapatkan dari mana? Konsep itu yang batil. Konsep itulah yang harus ditolak. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci mengajarkan seperti itu, tolak kitab itu. Itu tidak benar. Nah sekarang kitab Anda adalah kitabnya orang Romawi Yunani. Dari mana mereka mendapatkan kitab-kitab itu? Cerita-cerita tentang Tuhan menjadi manusia itu dapat ilmu dari mana coba? Di mana? Endingnya di mana? Oh di Paulus. Paulus mendapatkan legitimasi dari mana? Mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, setara dengan manusia, mati dibunuh manusia. Paulus dapat ilmu dari mana ini? Kira-kira status Paulus ini siapa sih? Siapa nama bapaknya? Dia dari keturunan mana?
Oke, kita lupakan Paulus. Saya lupakan Paulus karena Jangan dilupakan karena sumbernya dari sana, Bang. artinya begini, kesaksian Paulus, oke, saya pakai kesaksian Yohanes. Apakah Bapak akan menerima itu? Sama aja, Yohanes murid Yesus, Bung. Yohanes, saudaraku, Yohanes murid Yesus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 4 adalah seorang yang tidak berpendidikan dan idiot. Itu satu. Kedua, murid Yesus bukanlah penulis kitab Yohanes. Kenapa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apa yang dinarasikan di situ? Penulis kitab Yohanes menerima kesaksian dari Yohanes anak Zebedeus. Berarti si yang tidak berpendidikan dan si idiot ini memberikan kesaksian di depan penulis kitab Yohanes. Berarti catatan buku Yohanes itu adalah catatan orang yang tidak dikenal, yang mendapatkan data-data dari kesaksian-kesaksian dari orang yang diceritakan tidak berpendidikan dan idiot, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Apakah ini mau dijadikan sebagai sandaran untuk beriman? Oh, salah Bapak, salah Bapak. Ya, silakan Anda salahkan saya. Kalau data yang saya sajikan itu tidak sesuai dengan Bible Anda, silakan aja. Saya sih tidak ada masalah. Yang dikatakan di situ adalah juru tulis. Tetapi kalau Bapak baca di dalam Wahyu, itu perintah daripada Yesus sebagai anak domba. Mengatakan, tapi engkau Yohanes, ya, jangan meteraikan itu, tetapi tuliskan itu. Nah, abangku tahu, ngerti. Sabar Silakan. Tadi kan di dalam Kisah Para Rasul, Bapak mengatakan bahwa Yohanes itu tidak terpelajar. Bukan cuma tidak terpelajar, Bang. Disebut tidak terpelajar dan idiot. Betul. Gimana orang idiot itu bisa menulis? Iya, sabar. Itu tahun berapa? Itu cuma jarak beberapa bulan ketika Yesus naik ke sorga. No. Tidak, Bang. Hampir 100 tahun. Sabar, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu, pada waktu itu Yesus kan sudah naik ke sorga. Tinggal para murid dikejar oleh salah satunya Saulus yang ingin membunuh. Ahli-ahli Taurat juga ingin menangkap murid-murid. Dan disitulah mereka disidang oleh ahli-ahli Taurat, kalau nggak salah itu. Kemudian mereka heran kenapa mereka ini murid yang tidak terpelajar, idiot, bodoh, dan lain-lain sebagainya. Kok pandai seperti itu? Oke, saya setuju. Nggak ada yang mengakui dia pandai, Bang. Janganlah menambah-nambahkan, jangan, tidak bagus. Oke, jadi yang jelas di situ kan mereka sesuai dengan ayat itu kan. Makanya Bang Jordan, saudaraku Jordan, sebentar, saya belum selesai. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul dengan Wahyu itu jaraknya berapa tahun? Sehingga dikatakan 60 tahun kurang lebih. Di situ jelas bahwa Yohanes ini sudah tahu menulis. Jadi kalau di dalam Kisah Para Rasul itu cuma perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Nah, di dalam kitab Wahyu dia sudah apa? Tuhan katakan di situ sebagai anak domba yang disembelih. Dia katakan, engkau mau Daniel, tuliskanlah itu. Jangan meteraikan. Kalau di dalam Daniel dia katakan meteraikan itu karena akan dibuka di akhir zaman. Tetapi pada waktu Yohanes mendapat pewahyuan, dia katakan apa di sana? Jangan meteraikan karena itu memang sudah harus dibuka. Penggenapan nubuatan itu di akhir zaman sekarang ini sudah akan dibuka sekarang ini. Gitu, Bang. Jadi dikatakan sebagai dia tidak terpelajar itu dijaat pada waktu jaraknya cuma beberapa bulan barangkali dengan kenaikan Yesus gitu. Iya, Bang Jordan. Tapi yang perlu Bang Jordan paham, semua catatan-catatan yang dipegang Kristen hari ini, apapun sektenya yang mereka sebut sebagai perjanjian baru, tidak ada satupun dari kitab-kitab itu yang dituliskan untuk orang Yahudi. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Sedangkan
Ah iya, berarti kitab itu murni milik orang Romawi dan Yunani. Lalu supaya sabar, gantian dong. Supaya kitab perjanjian baru milik Kristen ini dianggap sebagai firman Tuhan, maka diambil kitabnya orang Yahudi, lalu dikasih stempel di luarnya perjanjian lama. Orang Yahudi seketika mengetahui bahwa kitabnya diterjemahkan ke dalam Septuaginta, digunakan oleh kekaisaran Romawi. Orang Yahudi cuma senyum-senyum aja. Kenapa kitab Yahudi itu bukan terjemahan? Kitabnya praktisi Torah itu masih menggunakan bahasa yang sakral, yaitu bahasa Ibrani. Kalau orang Kristen Romawi Yunani mengambilnya dalam terjemahan Septuaginta, nggak ada pengaruhnya. Sama seperti umat Islam hari ini. Ketika ada seorang penganut tokoh dari luar Islam mengambil terjemahan daripada Al-Quran, lalu kemudian dari terjemahan ke terjemahan mereka jadikan kitab suci, EGP. Apa urusannya? Sama seperti agama di luar Islam yang mengaku Islam, ya, yang kita taruh aja seperti Syiah. Apakah umat Islam peduli dengan mereka mengambil Al-Quran? Tidak, karena mereka bukan bagian daripada Islam. Apalagi kalau cuma terjemahan yang diambil. Begitulah orang Yahudi memandang Kristen, dianggap sebagai bidat goyim. Bahkan Yesus sendiri menganggap kalian itu sebagai guguk. Maaf ini, maaf 1000 maaf. Itu fakta. Jadi kalau Anda membawa Daniel, orang Yahudi tertawa. Iki siapa ngambil kitab Daniel? Anda mengambil Taurat, Ulangan, Bilangan, Kejadian, orang Yahudi tertawa. Ini apa urusannya? Sementara kitab-kitab mereka itu hanya untuk mereka Bani Israel. Kristen di Indonesia ini hanya korban. Korban dari mana? Korban dari kekaisaran Roma yang mengambil kitabnya agama lain, menempelkan di agamanya, lalu disebarkan sampai ke Eropa, sampai ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda datang ke Nusantara, kerajaan Portugis datang ke Nusantara, mengajarkan konsep itu. Teman-teman Kristen yang mengimani ajaran itu, padahal endingnya tidak sampai ke Yahudi, tidak sampai ke meja rabi Yahudi, tidak sampai kepada tempat ibadahnya Yahudi. Yesus hanya ada di Vatikan, hanya ada di Roma, endingnya hanya ada di Antioquia. Nah ini bang, kenapa Anda tidak telusuri sampai di sana? Layaknya kami umat Islam, begitu dikabarkan Al-Quran begini, Nabi Muhammad begini, Islam itu begini. Setiap hari umat Islam dari seluruh penjuru bumi ke sana membuktikan dengan siara. Apa hikmah daripada berhaji? Apa hikmah daripada orang pergi umroh? Hikmahnya adalah untuk membuktikan kebenaran riwayat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Datang mereka berbondong-bondong membuktikan, oh ini loh yang dimaksud, oh iya betul, ini ada benar, ini benar. Tapi kalau kalian disebutkan Yesus begini, disunat di sini, disalib di sini, apa yang bisa kalian benarkan dari isi Bible Perjanjian Baru dengan keadaan Yerusalem hari ini? Nggak ada. Kalaupun orang Kristen ke Yerusalem, ke Israel sana, apakah ada prosesi penyambutan ibadah? Orang Kristen disambut beribadah di tempat sinagoge, di tempat Masjidil Aqsa ada? Nggak ada. Kalian hanya sebagai pelancong asing, hanya sebagai peziarah asing yang tidak dikenal. Kan menyedihkan. Tapi giliran Anda ke Vatikan, khususnya orang Katolik, wah, kalian datang beribadah di sana. Kan lucu itu Bang Jordan. Ini yang menyedihkan. Makanya para apologet Islam itu lahir untuk membendung, untuk mengajarkan dan kemudian mengarahkan iman Yesus itu tidak seperti yang diajarkan oleh pendeta-pendeta di gereja. Begitu saudaraku Jordan. Mudah-mudahan Anda bisa terselamatkan. Demikian, silakan Bang Handi diambil alih. Saya tunggu. Ada satu sanggahan. Saya cuma baca ayat ya, supaya jangan mengatakan bahwa untuk untuk Yahudi, untuk Yunani ini ada ayatnya ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayatnya ya, mulai ayat 22 aja. Tapi sebelum saya baca, saya cuma sampai jam 1 ya. Saya sudah terpancing ini kok akhirnya sampai larut gini ya. Jadi saya cuma baca ayat ini. Terpancing dia. Iyalah, ini bisanya, ini kehebatannya Bang Suma sama Pak Andi ini ya. Aku baca dulu ini ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, tetapi
untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau berbicara tentang Yahudi dengan Yunani ini sudah ada. Jadi di sini adalah tentang hikmat Allah ini diberitakan kepada siapapun, Pak. Begitu, jadi jangan mengatakan tadi framingnya ke Yahudi dan begini ya, jangan begitulah. Ini ada ayatnya ini. Mungkin Bapak belum sempat baca ini Korintus ini ya. Bagaimana konteks keselamatan itu ya. Jadi silakan ditanggapi Pak Andi dan lain-lain sebagainya. Tapi aku mau tinggal mungkin mendengar ya menasih lagi sebab saya cuma sampai jam 1 ya. Aku istirahat aktivitas besok saya. Baik, Bang Jordan. Bang Jordan. Coba Anda lihat di dalam penegasan kitabnya orang Yahudi, Bang. Kalau ada narasi yang dibangun oleh Paulus, kan dikatakan Paulus itu kan dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu adalah kalau saudara tadi mengatakan program kerja, inilah program kerja Paulus. Bagaimana kemudian beliau itu menjerat? Padahal dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dalam hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub tidak mereka kenal. Itu satu poin. Contoh nih, apa pengukuhan daripada apa yang dinarasikan oleh Daud? Kita lihat dalam Keluaran 31, Bang. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Perjanjian kekal antara aku dan orang-orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Coba ini semuanya untuk Bani Israel. Bahkan Yesus itu Bang, di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini poin dari Yesus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan hikmat itu untuk, betul, hikmat itu apa? Hikmat itu pengertian terhadap firman Tuhan. Berarti kalau hikmat terhadap firman Tuhan, berarti bukan surah-surah Paulus, Bang, tapi kitab-kitab para nabi yang datang kepada Bani Israel. Itu yang harus menjadi hikmat umat di luar Bani Israel. Apa itu? Mengimani sebuah kitab datang kepada umatnya Nabi Musa namanya Taurat. Mengimani sebuah kitab diberikan kepada Daud namanya Mazmur. Mengimani sebuah hikmat Injil datang kepada Yesus alaihissalam yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Orang di luar Yahudi hikmatnya di situ, tapi bukan masuk ke dalam menjadi umatnya Yahudi. Bukan. Kita hanya berhikmat mengimani kitab-kitab itu dan nabi-nabi itu adalah diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kita umat di luar Bani Israel. Kita jangan mau menjadi serigala yang nyamar menjadi domba. Sebab yang disebut domba hanyalah Bani Yakub, sementara kita bukan Bani Yakub. Begitu, Bang. Keliru. Nah, ini ada jadi Anda merasa domba. Anda yakin? Ya, jadi ini itu ayat terakhir boleh. Bentar Pak Luken, nanti Pak Jordan mudah-mudahan nanti ganti Pak Luken. Terakhir. Iya, tinggal satu ini. Bang Somad kan yakin Al-Quran itu ditulis secara. Pak Luken kecilan suaranya, tambahin dikit Pak. Jangan nyerang dulu. Oh, bukan artinya kalau dia kurang yakin tentang surat-surat Rasul Paulus ya, dan kemudian dia mengutip tentang Taurat itu dan kitab para nabi, saya kira kelirunya dia melihat Alkitab, the Bible itu teks-teksnya itu hanya satu berdiri sendiri. Nah, itu keliru. Dikatakan Yesus kepada umat Israel itu dalam teks apa dia ngomong? Kalau dilihat dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 dia katakan juga ke seluruh dunia, ke semua. Jadi jangan seenteng. Dengar dulu. Jangan seenteng membuat narasi dalam teks. Kayak Anda bisa katakan keliru, tetapi bagi kami itu Anda jauh lebih keliru. Melihat narasi-narasi dalam teks-teks perjanjian baru itu hanya pada pokok-pokok kecil-kecil saja tanpa melihat ada keterkaitan. Kan bukan baru saja menyampaikan bahwa panjang, Bang,
Ntar dulu. Kamu kan baru saja menyampaikan, kan ya dengar dulu. Saya hargai cara pandangan Anda. Silakan, tidak jadi masalah buat saya. Cuman saya harus katakan, jangan begitu gampang melihat teks-teks dalam Bible, apalagi dalam Injil-Injil yang ada itu berdiri sendiri. Suaranya mengecil, Pak. Gedein. Itu berdiri sendiri, keliru. Gaya bahasanya juga Anda sudah salah ngomong. Ya toh ada momen-momen Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, ada kepada orang-orang yang non Yahudi. Nah, Rasul Paulus Di punya mana pengalaman itu? Coba tunjukkan data Yesus berkata kepada non Yahudi itu yang mana? Ya, kamu kan baru pinjam kata-kata tentang domba-domba Yahudi. Anda kaku kan? Kalau ditanya Bukan langsung kayak kaku, gitu kaku karena aku tidak kaku. Yesus tidak pernah berkata kepada non Yahudi selain ketika dia mengatakan non Yahudi itu adalah buktikan, coba kamu buktikan di mana Yesus tidak pernah bilang begitu. Pak Luken kan udah. Ya, mana dalilnya dia berkata kepada orang Yahudi mana? Ada. Mana? Silakan. Ketika ada seorang perempuan kan memungut remah-remah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Yesus mengaminkan ketika perempuan itu menyebut dirinya sebagai guguk dan sebagai budak pemakan sampah di bawah meja makanan orang-orang Yahudi. Betul atau betul? Betul, lagi pula. Betul. Berarti Yesus menganggap orang di luar Yahudi sebagai apa? Guguk. Sekarang terus kalian siapa? Tunggu. Kristen ini siapa? Saya cuma ingin membuktikan bahwa Yesus pernah ngomong dengan orang yang bukan Yahudi, termasuk salah satu prajurit yang dalam keadaan sakit. Dia itu orang Romawi. Iya, diobatin, iya. Supaya dia disembuhkan. Nah, itu kan nggak masalah kalau itu. Mau ngobatin nggak masalah. Tapi tentang akidah, tentang ajaran. Tapi dia katakan di situ imanmu telah menyelamatkan engkau, menyelamatkan anakmu itu. Kok ngarang pula? Saudara Luken, coba tunjukkan di mana Yesus mengaku diutus untuk di luar Yahudi mana? Bukan, kamu harus lihat narasinya. Saya minta satu data aja, Anda kalau lidahnya keluar. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu ucapan. Itu ucapan. Ajaran. Iya, itu ajaran yang muncul belakangan setelah Yesus terangkat ke langit. Itu ajaran dari mana lagi tuh? Yohanes 1, Pak. Bang Suma itu ada di dalam Yohanes 1. Abangku Jordan. Dengar dulu. Yesus ketika dia masih ada bersama muridnya mengatakan dan berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Itu tertulis di mana? Matius 10. Matius 28 nomor 19 itu tertulis kemudian dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara segala firman Yesus akui telah semua aku sampaikan. Tidak ada lagi. Di mana letak bedanya? Dia dalam waktu hidup apa bedanya? Beda. Mana coba berikan apa bedanya? Oke. Bang Jordan diam dulu, Bang. Abang tidur aja dulu, Bang Jordan. Jadi gini dulu ya. Iya, silakan. Oke, baik. Bang, temanku Kristen ini coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu aja ya. Sampai ke seluruh dunia ya. Oke. Shalom, assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Jordan. Terima kasih. Lanjut Bang Juma dulu, baru Pak Luken. Saya dulu ya. Lihat ya, kalau dikatakan contoh kecil misalnya dia minta bukti ya, Matius 7 ayat 27 ya. Kata anak-anak itu menunjuk kepada Israel. Yesus menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada bangsa Israel dahulu. Wanita itu menyadari hal itu, namun ia menanggapi pernyataan Kristus ini dengan kebijaksanaan. Dalam iman, ia mengemukakan bahwa maksud Allah ialah agar bangsa lain juga bisa mendapatkan keselamatan. Dalil, Bang. Dalil, Bang. Tunggu. Bukan nggak dalil, itu kata-kata. Kristus membalas iman wanita tersebut. Dengar. Kristus membalas iman wanita tersebut itu dengan menyembuhkan putrinya. Itu bisa lihat dalam ayat 28 sampai 30. Jadi apa di mana itu, Bang? Di data berapa? Dengar, narasi itu disampaikan kepada orang Yahudi, ngarang-ngarang Bapak ini. Bukan ngarang, saya
saya kok orang Kristen. Iya, masuk kitab larang. mana yang mengatakan itu, Saudara Luken? Ini, dengar, saya sudah baru saya sampaikan kitabnya. Karena kenapa? Di mana? Yesus lebih, Kitab apa? dengar dulu, kamu diam. La haula wala Bagaimana? quwata Kenapa? illa billah. Kenapa harus orang Yahudi yang menjadi utama yang disampaikan Yesus? Karena orang Yahudi menolak dia. Orang Apa lawan Yahudi hubungannya tidak dengan menerima Kristen? dia. Apa hubungannya dengan Roma, Yunani? Apa Jangan hubungannya? bilang Kristen belum ada pada waktu itu. Kristen itu Nah, berkembang oleh karena pada- itulah pendiri Kristen itu adalah Paulus. Memang belum ada. Nah, jangan ngomong begitu. Jangan kamu lihat Kok frasa-frasa jangan ngomong begitu? waktu begitu. Loh, Ya, gimana ceritanya? sama Kristen juga itu dengan- muncul di Antioquia. Saya ngerti. Gimana, Bangku ini? Saya ngerti. Ya, makanya saya akan katakan tadi. Terus apa Apa tuh? bedanya? Orang Kristen belum Bedanya dengan? pada waktu itu terbentuk pada saat Yesus hadir, belum. Iya memang karena Kristen bukan murid Yesus. Gimana sih abangku ini? Murid Yesus selain 12 rasul banyak murid-murid yang lain. Bahkan dia katakan refleksi Iya, dari tapi kata-kata tidak ada dari antara muridnya itu Kristen. Tidak ada. Tidak ada Kristen situ. Kata Iya Kristen memang. muncul situ. Makanya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Gitu Siapa loh, Bang. bilang nama Kristen Saya asal barusan dan etimologi? Yesus juga mengatakan itu. No, nih, you salah keliru memandang Kristen. Apa ya, salahnya di mana? Baru nama Kristen, asal Kristus, pengikut Kristus. Memang kata Pengikut Kristen, Kristus. dengar, kata pengikut Kristus itu memang bahasa ejekan di Antioquia mula-mula. Dalam perkembangan itu disempurnakan di dalam Bukan hanya sebatas itu. ajaran Injil yang dikembangkan Paulus. Paulus juga Yang kan mendapatkan disebut penglihatan. Kristen, dengarkan Bang, yang disebut Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi yang mengimani Paulus sebagai utusan Bukan, Yesus. keliru, bukan mengimani Paulus, mengimani Yesus. Allahu Akbar. Anda keliru. Allahu Akbar juga Iya, saya. saya tahu, mengimani Yesus. Anda juga menggeser mengimani pandangan Yesus. Tidak Oh, bisa. salah Anda. Anda juga Nggak bisa punya pandangan. apanya? Dengar, Anda memandang Nah, dari sekarang sisi- begini. Sekarang begini. Tolong Sekarang kita sebutkan kembali, di mana. tunggu, saya kembali dalam soal teks. Anda kan orang- mempersilahkan. Ya, sekarang kembali Orang so tahu tapi nggak ada Anda, ya. ilmu ini. Tentang Anda bukan biar- dari tadi Anda tidak menyebut data. Yesus kan mau sudah- menyembuhkan aku sudah anak dari ngomong perempuan data. itu. Anda Ya, Anda sama menyebut dengan Matius Al-Quran 7 muncul katanya. juga. Nomor 30 Sama mana dengan ada pengikut Matius Islam. 7 nomor 30. Dengar, sama dengan pengikut-pengikut agama lain. Mereka bukan segera ketika Tahu dapat. tapi Bible tidak tahu. Gimana abangku ini? Ya. Sok paham tapi tidak ngerti Bible. Gimana ceritanya? Mau menghadapi apologet kami Islam dengan ilmu-ilmu kayak tidak begini bisa. aja nggak bisa, Anda melihat Bang. dalam perspektif yang lain. Abang nggak bisa menghadapi apologet Islam dengan ilmu ngarang-ngarang kayak gini, nggak bisa. Bukan, itu bukan Nggak bisa. apologet Islam, bukan. Karena Saya kamu tidak apologet memberikan- Islam. Bukan, karena Anda tidak membawa dalil-dalil Islam. Loh, Belum, kan gimana kamu- saya tidak kamu cuma- membawa dalil Islam? Kamu hanya mengkoreksi isi Alkitabnya. Kan la dari tadi kan saya haula wala dengar hanya quwata koreksi illa isi billah. Alkitabnya aja. Mau buat disurat dengan Al-Quran gimana dari tahun 700 mau Oke. surat yang tahun Al-Quran mengatakan bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel Nggak abad bisa, pertama nggak bisa, itu nggak kan sampai, bos. Bos, Anda nggak nggak sampai. bisa Anda nggak bisa mendengarkan narasi orang. Dengar, Sementara nggak Bible bisa. Anda tidak paham Bible. Bagaimana kitab Anda Anda tidak nanti ngerti 600 Bible. tahun muncul mau Anda tidak menyaksikan ngerti tentang itu. Bible. Anda tidak ngerti Bible. Bang Anda ngerti Suma, paham. aku hargai Anda nggak Anda. paham Bible. Anda hargai ilmu Nah, Anda. sekarang mari kita uji yang paham Bible saya atau Anda. Bagaimana sisi Al-Quran mau berbicara 600 tahun mau berbicara pada tahun 2 sebelum Masehi. Oke, baik. Kejadian pada waktu itu. Oke, Anda mau berikan oke. ajaran bagaimana kepada Nggak kami? bisa diam orang ini, diturunkan aja, nggak bisa diam, nggak bisa diskusi. Oke, sorry, silakan. Turun. Hus. Allahu Akbar, hilanglah kamu di permukaan bumi. Mampus. Gak mau belajar. Guru dah. Kita mau menjelaskan Al-Quran, tidak dikasih izin. Mau menjelaskan Bible, tidak dikasih izin. Mau menyesatkan, mau jualan Tuhan berlato-lato. No, tidak ada, nggak ada di sini. Selama masih hidup apologet Islam di Indonesia, Anda tidak bebas mengajarkan ajaran paganisme Romawi Yunani. Paham? Gitu. Paham. Kalau mau menghadapi kami pakai ilmu dong. Gimana sih? Kami ini ahli kitab, kalian bahlul kitab. Ini
Dia katakan tadi Matius 7 nomor 30. Pingin kerobek mulutnya sampai kuping. Mana ada Matius 7 sampai nomor 30? La haula wala quwata illa billah. Kalau Bang Su masalah menyebutkan huruf Al-Quran wajar, karena bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ini sudah bahasa Indonesia, salah pun dia mengatakan itu. Lalu apalagi yang diceritakan? Perempuan Kanaan itu disebut sebagai guguk pemakan sampah. Itu diceritakan di data ayat 30. Waduh, ayat 30. Apalagi nih ayat 30? Kita mau menjelaskan Al-Quran, tidak dikasih izin. Mau menjelaskan Bibelnya juga tidak dikasih izin. Mau didengarkan tapi dia nggak ada ilmu. Ya, mending turun daripada kusiram matanya air kopi. Sebenarnya topik tadi sangat sederhana kalau mau disederhanakan gitu. Ya, kalau dia berilmu Bang Handi, masalahnya dia kosong. Artinya apa? Ini ada Jaya Setia nih Kang Juma. Iya. Jaya Setia ntar dulu. Jadi Yesus kan jelas di Bani Israel diutus di sana. Ada perempuan datang minta diobatinnya sembuh. Tapi apa yang dimaksud tujuan Yesus? Itu kan di luar Bani Israel ya guguk kan gitu. Konsisten dong di situ. Jadi di luar Israel itu ajaran Yesus guguk. Jelas di situ ya Manyumanya nggak bisa ditolerir lagi. Jelas. Jadi bukan hanya bukan semua di luar Israel, Bang. Kita yang ada di Indonesia tidak dianggap oleh Yesus itu guguk, enggak. Yang dianggap guguk adalah orang-orang non-Israel yang ngemis-kemis ingin menjadi pengikut Yesus. Itu yang disebut Yesus guguk. Oh. Yes. Tidak semua orang di luar Bani Israel itu disebut guguk, dan tidak semua orang di luar Israel itu disebut serigala oleh Yesus. Siapa yang disebut serigala? Yang datang nyamar-nyamar menjadi murid tetapi dia bukan Bani Yakub. Jadi orang di luar Bani Yakub yang tidak nyamar menjadi Bani Yakub ya bukan serigala. Bukan. Orang yang di luar Bani Israel yang tidak nyamar-nyamar maksa-maksa menjadi pengikut Yesus tidak disebut guguk, tidak. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Adakah umat Islam yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Ada? Nehi-nehi. Tidak ada. Lalu siapa yang nyamar-nyamar yang bukan Yahudi nyamar-nyamar Yahudi? Agama apa itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Ada ndak Hindu, Buddha yang nyamar menjadi pengikut Yahudi? Enggak. Ada enggak Islam, Hindu, Buddha mengambil kitabnya Yahudi, nempel di kitab mereka? Ada? Enggak ada. Jadi siapa non Yahudi yang nempel kitabnya kitabnya Yahudi masuk ke kitabnya? Siapa? Ya Kristen. Berarti serigalanya siapa? Karisteng. Non Yahudi ngaku-ngaku ambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi. Dia yang paling benar, pasang badan di dalam Yesaya, di dalam Keluaran, di dalam Yeremia. Di situ dinubuatkan Tuhan kami Yesus. Nenekmu kiper. Nah, kali kau bicara begitu di hadapan kami yang beriman kepada kitabnya para nabi. Anda siapa? Agama dari penjajah pun bawa kitabnya Yahudi. Habis itu dia sok-sokan ke Yahudian. Kak Ros. Udahlah, malas. Lanjut Bang Andi. Tadi juga ada dua ya. Ini paling fatal nih teman-teman ya. Mudah-mudahan Jaya Setia dengerin nih. Yesus itu kan waktu hidup mengajar nih. Ajarannya itu spesial untuk domba yang hilang atau tersesat Bani Israel. Deal itu gitu loh. Tapi misionaris tadi Luken ini asal Sulawesi Utara Manado ini mengatakan bahwa ada data sesudah itu. Banyuma kan membantah tuh. Artinya Yesus sudah tidak ada di muka bumi, terangkat ke langit, baru dibuatkan data mengeliminir ajaran Yesus. Nah gimana itu menanggapi ini Banyuma? Gimana bang? Sorry. Ya antara Yesus mengajar Bani Israel. Iya. Bahkan murid-murid dilarang keluar. Iya, betul. Nah, terus misionaris tadi ini ada perintah pergilah ke seluruh dunia kan gitu. Setelah ada Yesus. Salah. Gitu. Salah. Nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. 1.
Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa pesannya? Jangan kau ke bangsa lain, karena aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini kita satu dulu Bang Handi. Kenapa Yesus itu mengatakan diutus kepada domba yang sesat? Domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena di dalam Yehezkiel 5 dikatakan begini, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiganya lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Yang dikejar oleh Yesus untuk diyahudikan kembali adalah sepertiga yang dihamburkan ke semua penjuru bumi. Itu yang pertama. Jadi ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini adalah sepertiga dari umat Israel yang dihamburkan ke penjuru bumi. Ini yang dimaksud domba di luar dari kandang ini. Bukan dombaku itu adalah Romawi Yunani, pingin ku tampar pakai sendal mulutnya. Cobalah belajar jujur untuk mengakui itu. Yang kedua, pengakuan Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku diutus kepada non-Yahudi. Selesai. Ketika Paulus mengatakan dirinya diutus untuk non-Yahudi, maka orang-orang non-Yahudi ketika mengaku sebagai pengikut Paulus, ketika mengakui Paulus itu adalah sebagai rasul, sejatinya mereka tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi, cukup menggunakan surat-surat Paulus. Kenapa? Karena tak ada satupun kitab yang datang kepada para nabinya Yahudi yang diutus kemudian di atas bumi untuk non-Yahudi. Mana? Yeremia, Yehezkiel, Daniel, apalagi Samuel, apalagi Keluaran, Kejadian, Imamat, Bilangan. Semua itu hanya untuk Bani Israel. Paulus diutus untuk non-Israel. Berarti ketika Saulus ini keluar dari Israel, tak boleh dia membawa kitabnya Yahudi. Gak boleh. Bawa aja surat lu keluar. Dan Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang Yahudi. Udah selesai. Jadi ketika Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus untuk non-Yahudi, berarti Paulus nggak boleh menenteng kitabnya Yahudi keluar, nggak boleh. Karena kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi. Bawa aja suratmu, Roma, Filipi, Pepaya, Kalikinan, Remaneng. Bawa aja keluar itu kitabmu. Jangan kau bawa kitabnya agama orang. Kenapa? Ketika kau membawa kitabnya orang keluar, menjadikan satu dengan surat-suratmu, membingungkan pengikutmu antara satu Tuhan atau dua Tuhan atau tiga Tuhan, antara mengaku sebagai pengaku Taurat atau bukan, antara mengakui Taurat itu batal atau tidak. Membingungkan. Makanya muncul pertanyaan daripada apologet Islam Indonesia kepada para apologet Kristen, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi muncul di dalam agamamu, sementara agamamu didirikan oleh orang yang mengaku diutus kepada non-Yahudi, yang sejatinya kitabnya Yahudi tidak boleh ikut ke sana. Karena kenapa? Kitabnya Yahudi untuk Yahudi. Paulus diutus untuk non-Yahudi. Sejatinya Paulus tidak boleh membawa kitabnya orang. Kenapa sekarang kitabnya Yahudi ada di Kristen, di Katolik? Apa haknya? Siapa yang memberikan legalitas? Siapa? Kapan? Di mana? Gak ada. Hanya semata-mata untuk nyamar-nyamar aja sebagai Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Dalam Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36, Kristen yang didirikan oleh Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, bahwa Paulus adalah tokoh Kristen. Itulah agama yang dinubuatkan oleh Yesus. Pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena tidak ada agama yang didirikan keluar dari Yahudi oleh orang Farisi selain agama Kristen. Jadi pengikut Kristen adalah orang-orang neraka yang Yesus nubuatkan. Dan memang betul, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Orang-orang Kristen ini mengatakan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu Yesus, mengusir setan demi namamu Yesus, bermujizat demi namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Begitu.
seirama dengan Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wahai engkau yang kuutus menjadi nabi kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak Tuhan, aku memberikan koridor yang jelas. Hidup kekal itu, keselamatan itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan mengenal aku sebagai utusannya. Udah selesai. Begitu Bang Handi. Mantap. Mudah-mudahan teredukasi semua ya teman-teman ya. Di sini ada Kristen nih naik nih satu teman kita nih, Jaya Setia. Selamat malam bro. Tidur kali dia. Jaya Setia, ini toko apa sih Jaya Setia ini? Kalau nggak salah toko material ya. Pak Jaya. Toko kembang Bang. Oh iya. Pak Jaya. Pak Jaya. Pak Jaya mana sih? Oh toko jam katanya. Pak Jaya jam berapa sekarang? Mana sih Pak Jaya? Nggak mau bicara dia. Ngapain naik Pak Jaya kalau nggak mau ngomong begitu? Hilang. Jadi tadi Luken ini misionaris itu. Dia ingin berbicara sesuai seleranya saya, tapi nggak enak didengar, nggak ada datanya gitu loh. Aduh, benar-benar. Misionarisnya bego. Nipu Bang, nipu. Dikira kita nggak paham Bible. Dikira kita nggak paham. Dia sebut data nomor ayat salah-salah semua. Memalukan. Udah clipping banyak-banyak, datanya nggak ada. Banyak dia clipping kitab tuh. Oh ini, oh Matius, kayaknya kurang nih Matius. Ayo kita clipping sama Markus. Jaya itu juga itu. Nah gitu. Ketak-ketik doang. Kurang kayaknya nih sama Markus. Coba ada lagi nggak yang lain? Itu tuh Lukas. Ayo kita clipping lagi. Clipping. Kayaknya masih kurang deh. Nah yaudah Yohanes yuk kita clipping. Ayo kita clipping. Clipping. Udah nih sempurna nih clippingannya. Ayo kita injili segala makhluk. Ketemu sama makhluk-makhluk yang beragama Islam. Woi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke. Di mana tuh Yesus ngomong Tuhan tuh? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tunggu bentar ya. Loh, nggak ada loh. Ya udah nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya mbok jangan difitnah gitu loh. Yo, lo hoki lo. Yahudi kalian bikin kena mental, digebukin tuh berapa abad sampai mereka legowo sama kitab kalian. Coba Yahudi lahirnya barengan Islam. Oh, kitabnya diambil, ditempeleng lu kiri, dipaksa kasih pipi kanannya, ditempeleng juga kiri kanan lu. Hoki lu bener serius. Oke. Panggil Acong. Acong, Konghucu atau Buddha? Ini kok naik pada diam ya? Apa nggak punya mic? Beliin Bang Andi beliin. Iya sih gampang, dekat sih, saya ITC dekat dari sini. Ongkir gampang lah, bisa diatur lah. Cong, sehat Cong. Lo jangan gitu Cong, jangan lo bikin lo GO ya. Beroncong. Beroncong. Cong. Beroncong dulu ada namanya Koacan dulu di Gelo ya, itu orangnya hujat juga ya tiap kali ya. Gue bilang Cang, kamu bilang jangan suka-suka uja. Kamu disuruh Joko toko tak semeng disuruh jaga ke toko materia. Kamu tiap kali uja orang lu gitu kok. Gitu. Emosi dia kurang aja si Acang. Apa sih Bang Andi ini? Ada itu Acang itu. Namanya Acang bikin ujat tiap kali. Acang goreng. Iya. Ujat tiap kali. Kasih uang pergi sekolah. Dia pergi di Mangga Besar, habis uang, pulang-pulang malah. Itu kerjanya Acang. Ya Acang. Semakin punah ini teman-teman mau diskusi nih. Namanya beroncong ini. Tapi dialeknya kayak Bang Handi jadinya acong. Iya.
Cong Jaya Setia. Yang di atas tanpa batas itu siapa? Tanpa batas itu siapa? Ya, tanpa batas. Dari tadi diam aja. Apa Hostnya naik juga sini? diam aja dari tadi. Jangan-jangan cuma naik sini minta koin, tak kasih ya. Tunggu ya. Pergi dia. Baru mau dikasih koin pergi. Ini ya kawan-kawan Karisteng kan udah dikasih tahu nih sama kawan-kawan Muslim tuh, kitab lu itu nggak ada yang zaman Yesus itu nggak ada, abad kedua sampai abad keempat. Nah kalau udah tahu kayak gitu kan, kalian yang hidup di 2023 tinggal clipping aja yang baru supaya ada tuh. Ini nih Yesus ngaku Tuhan, nah gitu loh. Clipping aja yang baru, gitu loh. Buat baru gitu maksudnya? Enggak, bukan buat baru Gurunda. Ditempelin lagi kan mereka kan kumpulan kitab-kitab tuh yang dikliping tuh. Kayak kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Matius, surat-surat Paulus itu kan klipingan tuh. Maksudnya nggak ada kan kitabnya katanya orang Yesus Tuhan. Maksudnya kitabnya orang diambil gitu ya. Ditempelin lagi di belakang Wahyu. Pluk. Nah, gitu kan bisa. Iya. Jadi menang dialog sama Islam gitu loh. Masuk akal. Daripada babak belur mulu. Cong. Cong jangan bikin oe malah ya. Oe orang sabal ya, tapi oe panggil. Ada ini Rosdiana Damani. Ibu Rosdiana, selamat pagi. Suaranya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Salam dan arofa nafsa fakot arofa robbah fakot arofa robbah. Masya Allah. Gimana Pak Agus? Dari tadi kayaknya dibawain. Iya, ada yang tidak ingin disampaikan Pak Agus? Silakan. Ya. Apa? Ya saya juga bingung mau nyampein apa ya. Saya cuma mau ngancungin jempol 4 doang buat Bang Juma. Masya Allah. Mudah-mudahan banyak orang dapat hidayah berkat Bang Juma. Amin. Jempolnya 2 aja Pak Agus. Berkat teman-teman kita semua Bang di sini. Ya, mudah-mudahan kita kerja tim di sini. Hidayah. Pak Jong jempolnya 2 aja. Akal sehatnya pada waras. Kalau yang sesuatu yang diciptakan itu tidak sama yang diciptakan. Amin. Iya. Kalau saya dulu pernah belajar siapa Tijan Darori. Jadi yang menciptakan alam itu tidak sama ciptaannya itu. Dulu tapi pada lupa-lupa. Bang Juma lebih pelajaran Sanawiyah Bang, Sanawiyah Kak. Iya. Kayak apa? Kalau saya dulu kasih gambaran begini sama guru saya. Kamu percaya nggak aqua ini ada yang bikin? Saya bilang, percaya. Kamu pernah nggak ke pabrik aquanya? Saya bilang, nggak pernah. Tapi kamu percaya ada yang bikin? Percaya. Kenapa kamu percaya ada yang bikin ini aqua? Karena si aqua itu tadinya nggak ada, menjadi ada. Sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, itu pasti ada yang bikin. Oh begitu. Saya bilang gitu kan. Oh iya, sama kayak saya yang tadinya nggak ada jadi ada. Melampai senda aja gue saya kasih. Oh itu mah dialog ini apa argumen buat ateis itu mah. Bola angin. Oh, iya. Ya udah dulu Gus. Mau ke aja lo Gus, maruk kalah ada. Kayak Agus lagi para layang ya. Angin gede banget. Angin dulu Gus. Angin mamiri nih, angin mamiri. Ya, sambut dulu Gus, dulu Gus. Ya lah pakai kiri lah deh. Ya. Gus. Ya. Angin dulu, berisik. Angin ya? Itu angin kenceng itu. Ya anginnya kenceng di sini, saya rumahnya pinggir laut. Ya di bawah. Oh. Saksi kirain lagi ini para layang. Kagak, rumahnya pinggir laut Bang Juma. Ya udah di bawah. Kan anak ya guys.
Marinda Sipitung. Oke. Ada Bang Andi, lucu kali Bang Andi ini. Iya, Bang Andi orang lagi curhat disuruh tutup mic. Jahat. Tapi rusak Enggak, kuping. bahasa Bugisnya itu loh. Bahasa Bugisnya itu loh lucu. Gus, Ya, tutup dulu itu mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tutup mic-nya. Izin abang-abang Iya. semuanya, saya mau tanya nih bang. Buat bang Muslim Suma atau sama Kristen? yang lain. Muslim bang. Alhamdulillah. Ya. Loh, kok masih ada suara angin ya? Dua-duanya nih kayaknya ini bersaudara tetangga di pinggir Oh. laut ini. Se-RT ya? Ini sih bang. Ya. Jadi udah berapa kali ini saya lihat FYP live-nya Mikana bang. Judul-judulnya itu selalu bikin saya terheran-heran gitu loh. Terakhir saya ketemu live-nya itu judulnya Yesus Kristus Allah Maha Besar. Ya udahlah bang, nggak usah dibahas itu. Gue beli banget nih sama nyameng. Ya udahlah, jangan dibahas itu bang di sini. Kemarin aja dia roba ayatnya sendiri. Bang Yuma ada informasi nih. Maksudnya gitu kan ada gak sih yang bisa kita lakukan buat si Mikana ini biar ada efek jerahnya gitu, biar nggak berlebih-lebihan. Kemarin ditabok kabur bang. Udah, nggak usah ditonton lah ya. Jangan Ya itu ditonton. efek jerahnya. Kita ini mayoritas penonton Mikana itu Muslim semua isinya. Jangan ditonton. Nggak itu aja. Maksudnya kan kasihan juga gitu sama yang awam yang nggak ngerti apa-apa dari. Udah sering bang tiap malam. Iya, kita kasihan lama-lama capek juga karena kenapa nggak ngaji waktu kecil jadi ngerti gitu. Jadi tadi sore Bang Yuma yang Charlie itu ya, anak Makassar. Alhamdulillah tadi dia hubungi saya via WA. Terus nama aslinya memang bukan Charlie. Dia sudah terbuka mengirim identitasnya gitu. Artinya tadi yang disyahadatkan itu benar-benar dia murtadin. Dan dia akan nanti akan memberikan semua yang dia punya, baik secara tertutup maupun terbuka. Jadi saya bilang nggak boleh terlalu open loh. Oke bang, saya pilih-pilih yang. Tapi tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaan kritis ya jawab kritis juga gitu loh. Itu Charlie. Murtadnya kenapa tuh bang? Dia kan tadinya Muslim. Terus kemudian dia masuk Kristen. Dibaptis, ada surat baptisnya. Tapi waktu dia dibaptis dalam hatinya nggak banget gitu loh. Cuman pengen tahu aja seperti apa. Persoalannya adalah terlalu kelamaan di sana. Lah ya, dia kenapa masuk Kristen tuh kenapa? Ingin tahu seperti apa Kristen itu. Oh, pengen tahu. Nah, gitu. Alasan yang menarik. Dibaptis tapi dalam hatinya masih tauhid, percaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang Yuma udah menjelaskan artinya lu udah murtad itu. Dan dia bertanya, saya sudah bersyahadat dalam diri saya sendiri. Ya, Bang Yuma mensyahadatkan ulang, alhamdulillah tadi jam 10 lah tadi. Dia menghubungi saya, dia akan kembali bergabung bersama kita. Begitu. Kapan tuh? Nanti saya telepon deh, mungkin besok lah atau sore lah besok. Iya. Asik sih anaknya. Terima kasih ya, saya izin turun ya. Iya, makasih ya. Ya, Pak si Biwan. Biwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Jaya Setia ini naik tidak mau ngomong, tunggu koin apa? Iya, ayo hilangkan, hilang. Firmansyah, assalamualaikum Pak Firmansyah. Loh, kok malah yang itu yang hilang? Siapa namanya? Tadi ada sih namanya tadi di sini. Karisteng. Tinggal di Jakarta juga, Res. Anaknya dekat dari tempat saya. Lo katanya Makassar. Iya, udah di Jakarta dia stay. Tadi saya udah Sherlock. Oh. Kebetulan tadi kan sama Pak Endra, sama Ibes, Sidik, gitu ya. Kita lagi habis makan palu basah.
Serigala di Kelapa Gading gitu. Habis itu mampir ngopi di jalan. Gitu. ICD kenapa ke Jakarta? Apa ini? Dia kan beliau bisnis. Oh, I see. Itu sih. Ya udah kalau nggak ada lagi konten kita tutup di. Lu live nggak, Res? Live dong. Iya, gue juga live tuh. Ya udah gimana kita tutup dulu di YouTube-nya? Ya tutup aja dulu lah. Nanti buka baru. Iya, ya udah. Sebelum tutup ya. Ya. Sebelum tutup, makasih host udah dinaikin saya host. Jazakumullah khair. Iya Gus, makasih Pak Gus. Wah jazakallah khair. Pak Gus, posisi di mana Pak Gus? Yang udah ngasih gift. Posisi di mana? Oh di Amparita, Sulawesi Selatan. Ya udah dijawab. Nggak ada. Nggak nyaut. Makanya yang nyaut jadi setia itu. Oh iya. Alhamdulillah. Ya Ikhwan ya, jargon dulu lah, jargon dulu jangan lupa. Sembahlah Tuhan yang benar yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Jangan sampai tersesat menyembah Tuhan yang mengawini manusianya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengistiqomahkan kita jargonnya dalam Goldian iman sekalian. Islam ini. Res, jargonnya Goldian lu masih ingat? Nggak tahu gimana tuh? Itu apa ya? Tuhan bergantunglah kepada Tuhan, jangan apa lupa saya kayak gitu-gitu. Oh iya. Sembahlah Tuhan yang menjadi tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Jargonnya Goldian. Oke, Ikhwan ya, itulah kita tutup dulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi bahan hidayah untuk orang-orang yang mau berpikir dan menjadi ibroh, giroh bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk para penghujat jangan terguncang karena ini kenyataan. Terimalah kebenaran yang ada. Kalau ada kesalahan dari kita dalam menjelaskan, itu dari kita pribadi sebagai manusia tempatnya khilaf. Tapi kalau kebenaran yang datang itu dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup malam yang syahdu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Selebes Channel tutup dulu. Kalau ada live atau diskusi menarik kita akan live kembali. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah tak marah. Mana nih fakta dunia? Ini kayak nama-nama